Jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han berusaha menggagalkan rencana ras dewa untuk merebut juara di kompetisi peringkat sungai gunung Sekte Yuhua. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han, Meng Xiaobai ini memang sangat tangguh. Meskipun dia dikalahkan olehmu kali ini, potensinya masih sangat besar. Jika kita membiarkannya berkultivasi beberapa tahun lagi dan sepenuhnya memahami roh primordial Kunpeng, mungkin kitalah yang akan gagal kali ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang, kita harus membasminya sampai ke akar dan menghilangkan masalah di masa depan. Bagaimanapun, orang ini telah sepenuhnya membentuk permusuhan denganmu, tidak membunuhnya akan menjadi masalah di masa depan. Suara yang terdengar. Pada saat itu, banyak murid sejati, tetua, dan tetua agung yang menyaksikan sangat terkejut. Meng Xiaobai juga jatuh ke platform hukuman surgawi, tidak dapat bergerak. Semuanya telah selesai, dan Fang Han telah memantapkan posisinya untuk sepenuhnya bersaing dengan Hua Tiandu di Sekte Transformasi Bulu. Ratusan tahun kemudian, penerus pemimpin sekte akan ditentukan antara dia dan Hua Tiandu. Suara mendesing. Fang Han turun ke platform hukuman surgawi, bersiap untuk berbicara kepada Meng Xiaobai yang penuh dendam, ketika Yan tiba-tiba mengingatkannya. Memang, roh primordial Kunpeng milik Meng Xiaobai mampu menelan begitu banyak harta karun magis sekaligus. Ia bahkan mampu menyerap artefak Dao. Jika Fang Han tidak akhirnya menyerang dengan mutiara petir cahaya ungu yang meledak di dalam roh primordial Kunpeng, Meng Xiaobai mungkin akan sepenuhnya menelan semua harta karun tingkat tertinggi dan artefak Dao dengan roh primordialnya. Alasan utama kekalahan Meng Xiaobai kali ini adalah karena roh primordial Kunpeng miliknya baru terbentuk, seperti bayi yang baru lahir, belum mengenal apapun. Jika roh itu tumbuh selama 2 atau 3 tahun lagi, tingkat kengeriannya akan tak terlukiskan. Tanpa Yan mengatakannya, Fang Han juga merasa bahwa potensi Meng Xiaobai sangat menakjubkan. Namun, memotong rumput hingga ke akarnya, semudah apa itu? Saat ini, di platform hukuman surgawi, tempat para murid sejati Sekte Transformasi Bulu bertarung, Meng Xiaobai telah jatuh, sama sekali tidak mampu melawan. Hasil pertempuran telah ditentukan. Jika Fang Han mencoba membunuhnya lagi, itu pasti tidak akan berhasil, dan terlebih lagi, sekte tersebut tidak akan mengizinkan Fang Han untuk membunuh Meng Xiaobai, seorang murid sejati yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-9 kemampuan ilahi, patung Dharma langit dan bumi. Benar sekali, Wus. Penglihatan Fang Han menjadi kabur, dan seseorang muncul di platform hukuman surgawi. Itu adalah Ruizi, seorang tetua agung yang telah berkultivasi hingga alam misteri panjang umur, salah satu pendukung Hua Tiandu. Pemenangnya telah ditentukan, Fang Han. Apakah kau mungkin mencoba memberikan pukulan fatal? Ruizi melambaikan lengan bajunya yang besar, menghalangi Fang Han, dan gelombang energi vital yang padat mendesak ke depan. Orang tua ini benar-benar menyebalkan, aku harus mencari kesempatan untuk menyergapnya. Tubuh Fang Han bergoyang, bergerak 3 jang ke atas, menghindari energi vital yang pekat. Dia merasa bahwa Ruizi tak terduga, jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Hantu, dan pertarungan dengannya pasti akan berujung pada kekalahan. Siapa bilang pemenangnya sudah ditentukan? Aku belum mendengar lawanku mengakui kekalahan. Menghadap Ruizi, Fang Han berbicara dingin, matanya melirik Meng Xiaobai, yang jubah putihnya kini berlumuran darah. Ia terengah-engah, berusaha memulihkan kekuatannya, tetapi seberapa mudahkah itu? Mutiara petir cahaya ungu dari Sekte Tai memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ledakan diri inti emas, meledak langsung di dalam patung Dharma langit dan bumi, sungguh tak tertahankan bagi siapapun. Meng Xiaobai tidak langsung musnah karena kekuatan unik dari roh primordial Kunpeng. Fang Han, kali ini kau lebih unggul. Aku mengakui kekalahan. Meng Xiaobai berhasil mengalirkan kekuatan sihirnya selama beberapa siklus dan kemudian tiba-tiba berbicara, suaranya dingin dan lemah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tapi kekalahanku kali ini bukan karena aku kalah darimu dalam seni Dao, itu karena kau memiliki terlalu banyak harta sihir. Aku kalah karena harta sihir eksternal. Terlebih lagi, roh primordial Kunpengku baru saja dimurnikan, dan kau memprovokasiku untuk menantangmu, jelas takut bahwa kau tidak akan menjadi tandinganku begitu aku terbiasa dengan roh primordial Kunpeng. Aku harus berterima kasih padamu atas pertarungan ini, kau memungkinkanku untuk benar-benar memahami karakteristik kehidupan Kunpeng, membantuku menembus hambatan. Ketika aku pulih, itulah hari kekalahanmu yang sebenarnya. Orang ini benar-benar keras kepala. Fang Han merasakan dorongan kuat untuk membunuh setelah mendengar ini, tetapi karena Ruizi melindungi Meng Xiaobai, dia tidak bisa bertindak di depan semua orang. Kau dengar itu, Fang Han? Meng Xiaobai telah mengakui bahwa kali ini kau lebih unggul, mendapatkan keuntungan dengan harta sihirmu. Ruizi tiba-tiba mengangkat tangannya,
menyuntikkan aliran energi vital murni ke dahi Meng Xiaobai. Energi vital murni ini, jernih seperti air yang mengalir dan air terjun yang mengkascading, seperti embun dan hujan yang manis, langsung menyegarkan Meng Xiaobai setelah ia menyerapnya. Ia benar-benar berdiri, luka-lukanya sembuh hingga 30%, dan ia mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Tetua Ruyi, terima kasih telah menggunakan kekuatan sihirmu untuk menyembuhkan lukaku dengan aura penyembuhan agungmu. Aku pasti akan membalas budimu dengan setimpal di masa depan. Fang Han, kau mengalahkanku kali ini, tetapi dalam 3 tahun, aku pasti akan melawanmu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Suara mendesing. Setelah memulihkan 30% kekuatannya, Meng Xiaobai berubah menjadi cahaya pedang dan kembali ke puncak tempat tinggalnya, lalu terdiam. Hehe. Ruizi menatap Fang Han, tertawa kecil 2 kali, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Baiklah, kompetisi murid sejati ini telah berakhir. Semuanya, bubarlah. Murid-murid sekte transformasi Yuwaku harus bersatu terlebih dahulu. Duel hidup dan mati seperti ini di platform hukuman surgawi sama sekali tidak diinginkan. Fang Han mencibir mendengar itu, mengambil semua harta sihirnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya, turun ke puncak reinkarnasinya sendiri. Meskipun aku telah mengalahkan Meng Xiaobai kali ini dan sepenuhnya menegakkan otoritasku untuk bersaing dengan Hua Tiandu di sekte transformasi bulu, ada seorang Ruizi yang secara khusus menentangku, dan Meng Xiaobai memiliki potensi yang sangat besar. Roh primordial Kunpeng miliknya juga benar-benar tangguh, dia akan tetap menjadi lawan yang kuat dalam 2 atau 3 tahun lagi ketika dia sudah memahami karakteristik kehidupan Kunpeng. Begitu kembali ke puncak reinkarnasi, Fang Han merenung. Selama kau bisa mengembangkan inti emas dan memurnikan roh primordial 9 hantu, tidak akan ada masalah. Mengapa repot-repot dengan junior ini? Visimu seharusnya jangka panjang, cakrawalamu harus diperluas, fokus pada para ahli di alam misteri keabadian, dan bahkan para immortal masa depan. Sebagai penerus Kaisar Iblis dari 1 generasi, visimu seharusnya tidak begitu sempit. Karena Meng Xiaobai telah dikalahkan olehmu, dia sekarang sudah menjadi masa lalu dan tidak dapat lagi mengancammu. Kata Yan dengan sungguh-sungguh. Aku tentu memahami prinsip ini, tetapi semuanya harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Meng Xiaobai mempelajari banyak hal mendalam dari pertempuran kita, tetapi aku juga memperoleh beberapa wawasan tentang misteri Kunpeng melalui roh primordial Kunpeng miliknya. Dia memiliki telur agung Kunpeng, dan begitu pula aku. Fang Han terdiam sejenak, lalu dengan jentikan tangannya, telur agung Kunpeng itu dikeluarkan. Telur besar Kunpeng ini tertutup rapat oleh pola-pola iblis berwarna hitam. Tidak diketahui ahli dewa iblis mana yang mengukirnya, tetapi Fang Han dan Yan telah menganalisis bahwa pola-pola iblis ini membantu telur besar Kunpeng menyerap energi vital, dan pola-pola iblis tersebut juga tampaknya merupakan jimat yang dibentuk oleh kemampuan ilahi yang kuat di dalam jalur iblis. Kunpeng secara alami mampu memanipulasi ruang, jadi Kunpeng dewasa, yang mengembara di alam semesta dan melahap bintang-bintang, memiliki kekuatan tak terbatas. Fang Han tiba-tiba berpikir untuk mengambil kekuatan spasial dari telur besar Kunpeng untuk mengolah seni pembelah agungnya. Karena ketika dia mengalahkan Meng Xiaobai, dia menyerap sebagian darahnya, yang secara mengejutkan meningkatkan kekuatan seni pembelah agungnya. Yan, telur besar Kunpeng ini sudah lama berada di tanganmu. Rune apa sebenarnya yang ada di atasnya? Apakah kau sudah menemukan jawabannya? Namun, bagaimana cara menarik kekuatan spasial dari telur besar itu, Fang Han masih perlu menelitinya. Jika itu adalah telur besar Kunpeng biasa tanpa pola iblis, dia akan memiliki banyak metode, tetapi sekarang pola iblis itu menyegel semua kekuatan kehidupan, dia tidak punya cara. Aku tahu. Pola-pola iblis ini dicetak oleh kemampuan ilahi tertentu. Yan tiba-tiba menyadari, aku baru memikirkannya setelah mengamati karakteristik roh primordial Kunpeng milik Meng Xiaobai. Mengapa seorang ahli tingkat dewa iblis mengatur pola-pola iblis pada telur besar Kunpeng? Dia ingin menggunakan telur besar Kunpeng untuk mengolah salah satu kemampuan ilahi tertinggi yang paling hebat di antara seni iblis surgawi, seni penghisap agung. Seni pemangsa agung? Fang Han terkejut. Dia tahu bahwa seni keruntuhan agung dan seni pembelahan agung adalah kemampuan ilahi tingkat tertinggi di sekte iblis, memiliki kekuatan tak terbatas tetapi sangat sulit untuk dikembangkan, hampir sama sulitnya dengan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Meskipun Komandan Iblis mengetahui, seni keruntuhan besar, kekuatannya hanya biasa saja. Meskipun tampak sangat menakutkan bagi para ahli di alam kemampuan ilahi, itu masih jauh dari ranah meruntuhkan kehampaan atau menghancurkan alam semesta menjadi debu. Adapun jurus pembelah agung Fang Han, jurus itu masih jauh dari sempurna. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi daripada jurus penyegelan dewa. Kultivasi Fang Han atas, seni penyegelan dewa, belum bisa disebut kemampuan ilahi, itu hanya bisa menyehatkan organ dalam dan tidak mampu membela diri atau membunuh musuh. Apalagi mengintegrasikannya ke dalam jimat kelahirannya dan memadatkannya menjadi formasi besar. Tepat sekali, itu adalah seni pemakan agung.
Seni iblis ini dapat melahap semua kekuatan sihir, energi vital, dan harta sihir, seperti bagaimana Meng Xiaobai menelan harta sihirmu sekaligus, tetapi ini bahkan lebih mengerikan, meskipun sangat sulit untuk dikultivasi. Pola iblis ini secara bertahap mengubah telur besar Kunpeng menjadi formasi iblis pemakan agung, menyerap kekuatan dan perlahan berevolusi, akhirnya membentuk seni iblis tertinggi ini, yang jauh lebih kuat daripada Kunpeng itu sendiri. Jadi begitulah. Sungguh ide yang brilian. Seni iblis pemangsa agung sangat sulit dikuasai, jadi mereka mencari telur raksasa Kunpeng dan, menggunakan karakteristik kehidupan Kunpeng, menetaskan formasi iblis pemangsa. Orang-orang ini benar-benar jenius, kebijaksanaan mereka tak terbatas, seru Fang Han, sambil mengamati pola iblis pada telur raksasa Kunpeng. Memang ide yang brilian. Kau tahu, di antara iblis langit, ada juga individu-individu yang sangat berbakat. Sepertinya dalam waktu dekat, Fang Han, kau akan mendapatkan kemampuan ilahi tertinggi lainnya. Ini adalah pertolongan surga, keberuntungan besar kita tak terbendung. Sekarang kau harus memasukkan vitalitas alam abadi ke dalam telur raksasa ini dan memeliharanya semaksimal mungkin. Setelah berhasil dipelihara, jika Meng Xiaobai ingin melahap harta sihirmu, kau bisa melahapnya saja. Yan tertawa terbahak-bahak. Aku akan mencobanya. Fang Han membuka mulutnya dan meludahkan seberkas energi alam abadi, yang melesat seperti anak panah dan langsung menancap ke dalam telur raksasa itu. Setelah itu, pola-pola iblis pada telur raksasa itu mengalir, menyerap seberkas energi alam abadi tersebut. Dengung, 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 dengung. Telur raksasa Kunpeng berdengung dengan suara ribuan lebah yang mengepakkan sayapnya, sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, suara itu mereda, tetapi tidak ada energi vital yang keluar. Sepertinya ideku untuk mengembangkan seni pemutus agung dengan bantuan telur raksasa ini tidak dapat terwujud. Untuk saat ini aku hanya bisa memberinya makan dan melihat kapan ia berubah menjadi formasi iblis pemangsa agung. Fang Han menggelengkan kepalanya. Tunggu saja. Selama kau terus-menerus menyalurkan vitalitas alam abadi ke dalamnya, pasti akan berubah dengan cepat. Aku juga belum pernah menyaksikan kekuatan seni iblis pemakan agung, jadi aku tidak tahu seperti apa bentuknya, kata Yan. Apakah itu berarti bahkan Kaisar Huangquan pun tidak tahu? Fang Han terkejut. Bukannya dia tidak tahu, tapi Kaisar Huangquan memang tidak mengolahnya. Seni reinkarnasi agungnya tidak kalah dengan seni penghisap agung, tetapi keduanya termasuk yang paling sulit diolah, beberapa seni ajaib kuno. 99 kemampuan ilahi yang diolah Kaisar Huangquan semuanya bermanfaat untuk seni reinkarnasi agung. Kemampuan ilahimu saat ini tidak merata, yang baik dan yang buruk terkondensasi bersama, yang bukanlah metode ideal. Namun, begitu kau memasuki alam rahasia panjang umur, kau akan punya cukup waktu untuk mengolah dan menyempurnakannya kembali. Yan melambaikan cakarnya dan menjentikan jarinya, baiklah, kau bisa mengolahnya perlahan. Aku terkena serangan pedang dari Meng Xiaobai dan menderita beberapa kerugian, jadi aku perlu mengalirkan energiku dan menyempurnakan diriku. Selain itu, anak itu, Raja Malam Berdarah, menyerap darah Kunpeng dan mendapat banyak manfaat. Kau perlu menemukan lebih banyak darah binatang ilahi untuk dia serap di masa depan, dia akan mengolahnya lebih cepat lagi. Artefak Dao memiliki keunggulan ini. Roh artefak mereka dapat berkultivasi sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka. Tidak seperti artefak harta karun yang merupakan benda mati, artefak ini membutuhkan pemiliknya untuk mencari material, terus-menerus memurnikannya, dan memasukkan energi vital untuk meningkatkan kekuatannya. Raja Malam Berdarah itu sendiri didasarkan pada darah. Semakin banyak darah yang diserapnya, dan semakin baik kualitasnya, semakin kuat dan lincah ia menjadi, dan semakin cocok untuk kultivasi. Jika ia dapat menyerap 10 atau 8 naga langit kuno, atau menguras semua darah Meng Xiaobai, ia bahkan mungkin bisa maju ke artefak Dao tingkat menengah. Jika Fang Han tidak ada, ia bahkan bisa terbang sendiri untuk membunuh orang dan meningkatkan dirinya, berubah menjadi iblis. Aku akan berlatih perlahan. Aku merasa masih sedikit kekurangan penyempurnaan yang diperlukan untuk mengubah jimat menjadi ramuan emas. Tingkat ketujuh alam kemampuan ilahi benar-benar sulit untuk dikultivasi. Tidak heran disebut raksasa kecil. Kompetisi peringkat gunung sungai hanya tinggal beberapa hari lagi. Meskipun itu tidak menyangkutku, hadiahnya sangat besar. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kultivasi Putri Hongyi di bawah bimbingan Fang Qingsui. Fang Han tahu bahwa dia masih sedikit kurang untuk menembus ke tingkat ketujuh alam kemampuan ilahi dan memadatkan ramuan emas, jadi dia tidak terburu-buru. Kompetisi peringkat gunung sungai akan segera dimulai dalam beberapa hari, dan hadiah yang ditawarkan oleh sekte kali ini sangat murah hati sehingga bahkan dia pun menginginkannya. Jika bawahannya bisa mendapatkannya, mereka akan mendapat manfaat yang sangat besar. Musim dingin telah tiba lagi. Malam yang dingin dengan angin utara membawa hujan salju lebat seperti bulu angsa, menyelimuti pegunungan sekte transformasi Yuhua sejauh 1000 mil dengan warna putih bersih. Cuaca berubah dingin, dan salju tebal menyelimuti pegunungan. Badai salju putih mengamuk,
dan deru angin utara yang dahsyat menerjang udara. Bahkan para murid yang terbang dengan artefak spiritual pun terombang-ambing oleh angin dingin, tidak mampu terbang jauh. Oleh karena itu, dalam cuaca seperti ini, semua murid akan bersembunyi di kamar dan gua mereka, bermeditasi, memurnikan ramuan, dan mengembangkan seni batin dan lahiriah, menghindari keluar untuk mencari kedamaian. Namun, Fang Han berbeda. Beberapa hari terakhir ini, murid sejati sekte dan para tetua istana surgawi transformasi Yuhua datang mengunjunginya tanpa henti, mencari obat spiritual, mencoba mendekatinya, atau meminta bimbingan tentang kultivasi mereka. Dia begitu sibuk dengan kegiatan sosial sehingga dia tidak punya waktu untuk beristirahat, apalagi berkultivasi. Bahkan tetua Tianxing dan tetua Jiang Rouro, dua tokoh besar kuno ini, meminta air pelupakan. Para tetua dari aliran surgawi, transmisi, raja obat, konstelasi, makam pedang, dan sebagainya, semua tetua agung di tingkat ke-8, ke-9, dan ke-10 alam kemampuan ilahi, bahkan secara pribadi datang ke puncak reinkarnasi untuk meminta air pelupakan dan menjalin hubungan baik dengan Fang Han. Beberapa tetua yang kultivasinya di bawah tingkat ke-5 alam kemampuan ilahi, alam manusia surgawi, bahkan secara diam-diam menyatakan kesetiaan mereka kepada Fang Han, mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya dalam melawan Hua Tiandu dalam beberapa ratus tahun mendatang, dan bahkan mendukungnya sebagai pemimpin sekte. Fang Han tentu saja tidak akan menolak ungkapan kesetiaan dari orang lain, tetapi dia juga tidak akan membiarkan orang menipunya dengan kata-kata kosong untuk mendapatkan ramuannya. Jadi, dia menyuruh beberapa murid intinya di bawah jalan untuk mencatat nama-nama tetua ini dan diam-diam mengamati mereka satu persatu. Setelah Fang Han mengalahkan Meng Xiaobai, Jialan secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Fang Han dalam persaingannya di masa depan dengan Hua Tiandu untuk posisi pemimpin sekte berbulu. Pada dasarnya, sekarang semua murid perempuan sejati, serta murid dalam dan luar, telah direkrut oleh Asosiasi Jialan. Ini berarti Fang Han hampir mendapatkan dukungan dari semua murid perempuan. Tentu saja, dukungan ini hanya sebatas sentimen populer. Perebutan posisi pemimpin sekte Yuhua terutama bergantung pada tingkat kultivasi seseorang, pada siapa di antara Hua Tiandu dan Fang Han yang akan lebih dulu memasuki alam panjang umur dan menjadi raksasa kuno. Setelah sesi bersosialisasi ini, Fang Han menyadari bahwa meskipun sekte Yuhua hanya memiliki lebih dari 100 murid sejati, jumlah tetua terlalu banyak. Para tetua yang mengunjunginya beberapa hari terakhir ini, yaitu mereka yang berada di lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat alam kemampuan ilahi, berjumlah 6 hingga 700 orang. Dan masih ada hampir 100 orang lagi yang berada di lapisan kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surga, atau lebih tinggi. Tentu saja, setidaknya setengah dari para tetua yang mendukung Hua Tiandu, atau mereka yang tetap netral, belum mengambil tindakan apapun. Melalui beberapa hari bersosialisasi ini, Fang Han juga secara umum memahami kekuatan sekte Yuhua. Terdapat 4 hingga 5.000 tetua di sekte Yuhua yang telah memasuki alam kemampuan ilahi, semuanya tersembunyi jauh di dalam istana surgawi berbulu. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini adalah tulang punggung sejati sekte Yuhua. Setelah Fang Han mengalahkan Meng Xiaobai, ia telah mendapatkan dukungan dari sebagian kecil tetua. Hanya ketika kekuatannya meningkat lebih jauh, barulah banyak tetua yang mengamati akan berpihak kepadanya. Jika ia mengalahkan Hua Tiandu, maka ia secara alami akan menjadi pilihan populer, kandidat tak terbantahkan untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan, putra mahkota, sekte berbulu. Ia akan memiliki harapan untuk menjadi seorang dao abadi tertinggi di masa depan, memegang kekuatan besar, memerintah semua orang, menguasai suatu wilayah, dan duduk setara dengan kaisar sekte iblis. Memikirkan semua ini saja sudah membuat kepalanya pusing. Sambil menatap salju tebal di luar gunung, setelah mengantar sekelompok tetua, Fang Han berpikir tentang bagaimana setahun yang lalu, dia masih seorang murid inti yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat gunung dan sungai. Setahun kemudian, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi dao abadi tertinggi, menjadi murid sejati yang luar biasa dengan klaim atas posisi pemimpin sekte Yuhua. Ini sungguh seperti mimpi. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Kau telah mengalahkan Meng Xiaobai dan menjadi salah satu kandidat untuk posisi pemimpin sekte dalam beberapa ratus tahun terakhir. Asalkan kau mengalahkan Hua Tiandu lagi 7 tahun dari sekarang, posisi pemimpin sekte berbulu pasti akan menjadi milikmu. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh yang dahsyat, Fang Qingsui muncul di hadapannya. Kakak senior, kekuatan sihirmu telah menjadi semakin murni beberapa hari terakhir ini. Aku ingin tahu kapan kau akan melewati kesengsaraan besar angin api. Fang Han dapat langsung tahu bahwa setelah menerima air pelupakan, Fang Qingsui telah memurnikan inti emasnya, membuat berbagai kemampuan ilahinya menjadi lebih murni. Kalian semua keluar? Fang Qingsui tidak menjawab pertanyaan Fang Han. Sebaliknya, jimat listrik lain muncul dari kepalanya. Dengan sedikit kedipan, guntur bergemuruh, dan beberapa orang jatuh keluar dari dalamnya. Xing Yun Bao Bao,
Putri Hongyi, dan bangau abadi. Tubuh Xingyun Baobao tampak membesar, tetapi fitur wajahnya menjadi lebih lembut dan halus, seolah-olah ia menjadi beberapa tahun lebih muda. Tubuhnya membesar, tetapi wajahnya menjadi lebih muda, membuatnya tampak seperti bayi raksasa yang hidup dan bernapas. Terlebih lagi, gumpalan nebula terus melayang keluar dari semua pori-porinya, mengelilinginya. Ia tampak seperti bayi suci yang duduk di ruang kosmik kecil. Yang lebih mengesankan lagi adalah Fang Han dapat langsung mengetahui bahwa kekuatan sihir Xingyun Baobao yang mirip bayi raksasa itu telah melonjak, bahkan mencapai puncak lapisan keempat, alam Yin Yang. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke lapisan kelima, alam manusia surga, menjadi manusia sejati, mendominasi suatu wilayah, memurnikan artefak spiritual, dan mendirikan sebuah sekte. Dia memasuki dan mengembangkan alam Yin Yang hingga puncaknya begitu cepat. Xingyun Baobao berkembang secepat ini. Fang Han sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa lapisan keempat alam kemampuan ilahi, alam Yin Yang, membutuhkan akumulasi yang lama untuk mencapai puncaknya. Bahkan dia harus berkultivasi dalam pengasingan selama 18 tahun di Istana Abadi Asal Agung untuk mencapai puncaknya, dan kemudian mengubah ki sejatinya menjadi formasi untuk berkomunikasi dengan langit dan manusia. Xingyun Baobao baru memasuki lapisan keempat alam kemampuan ilahi, alam Yin Yang, setengah bulan yang lalu, dan sekarang dia telah berkultivasi hingga puncaknya hanya dalam waktu lebih dari 10 hari. Kecepatan seperti apa ini? Itu membuatnya merasa malu. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan obat spiritual yang telah terkumpul di tubuhnya. Ketika aku menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Petir dari jimat listrik yang tak terhancurkan untuk membersihkan sumsum dan tendonnya, aku menyadari bahwa hampir setiap titik akupunktur di tubuhnya mengandung kekuatan ramuan spiritual tingkat bumi atau tingkat surga. Wajah Fang Qingsui juga menunjukkan sedikit keterkejutan yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari putra pemimpin Sekte Bintang Awan, ini terlalu berlebihan. Pemimpin sekte itu telah mengerahkan terlalu banyak usaha untuk putranya. Paling lama dalam 2 atau 3 tahun, dia akan mampu menembus hambatan dan berkultivasi hingga lapisan kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surga. Melihat Xingyun Baobao yang menyerupai bayi raksasa, Fang Han terus menggelengkan kepalanya. Adapun Putri Hongyi, dia telah langsung mengolah ki sejati dan memasuki lapisan kedua alam kemampuan ilahi, mengolah pedang petir Yin ungu. Jelas, Fang Qingsui telah mengajarkannya padanya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Crane Immortal. Ia kini telah berubah menjadi seorang gadis muda, anggun dan halus, berpakaian putih, dengan rambut hitam panjang seperti air terjun yang diikat dengan benang merah, persis seperti Fang Qingsui versi mini. Terlebih lagi, ia menggendong seekor kucing di lengannya. Ketika kucing itu melihat Fang Han, matanya menunjukkan tatapan penuh kebencian. Kucing ini, namanya Fang Qingwei, kan? Fang Han langsung mengenalinya sekilas. Fang Han sudah lama mengetahui tentang Fang Qingwei yang diubah menjadi kucing oleh kemampuan ilahi Feng Baiyu. Dia juga terkejut dengan metode Feng Baiyu yang hampir seperti penciptaan, tetapi Fang Qingsui pernah mengatakan bahwa dia akan menikahkan Fang Qingwei dengannya. Sekarang, ketika peri bangau membawa kucing, yang merupakan Fang Qingwei, untuk menemuinya, dia merasa sedikit tidak nyaman, tidak yakin akan maknanya. Jangan khawatir, Qingwei tidak pantas untukmu saat ini. Kau sekarang adalah salah satu kandidat terkuat untuk posisi ketua sekte gerbang berbulu. Di antara murid sejati, kau telah mengalahkan Meng Xiaobai, hanya menyisakan Hua Tiandu. Bagaimana mungkin aku membiarkan Qingwei menikah denganmu lagi? Fang Qingsui tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Fang Han. Qingwei memiliki kepribadian yang suka memerintah. Ada baiknya dia sedikit menderita. Setelah dia kembali ke tubuh aslinya dari wujud kucing, dia pasti akan menyadari betapa pentingnya hal-hal ini dan akan rajin berkultivasi mulai saat itu. Apakah kakak senior tidak tertarik dengan posisi ketua sekte gerbang Yuhua? Kau tahu, kau juga murid sejati gerbang berbulu, dan metodemu tak terduga. Kau juga salah satu pesaingku. Meskipun aku telah mengalahkan Meng Xiaobai, mengalahkan kakak senior mungkin akan jauh lebih sulit. Fang Han berkata dengan tenang, dengan sedikit nada menyelidik dalam suaranya. Fang Qingsui tentu saja merupakan salah satu pesaingnya untuk posisi ketua sekte. Jika keduanya bertarung sekarang, Fang Han tentu tidak akan kalah, tetapi mengalahkan Fang Qingsui mungkin akan menelan biaya yang sangat besar. Meskipun jiwa awal Kunpeng milik Meng Xiaobai sangat kuat, dia tidak memiliki harta magis, apalagi artefak Dao. Dia sepenuhnya bergantung pada kultivasinya sendiri. Namun, Fang Qingsui berbeda. Jimat listrik abadi, artefak Dao tingkat tinggi yang tak tertandingi, memiliki kekuatan yang sangat besar. Bisa dikatakan lebih kuat daripada semua harta magis yang dimiliki Fang Han saat ini, bahkan, jimat kehidupan, miliknya pun tidak dapat menandinginya. Jimat kehidupan, miliknya mengandung 55 kemampuan ilahi yang hebat, dan naungan 5 kaisar tidak dapat dihancurkan, tetapi jimat ini, paling banter, memiliki kekuatan yang setara dengan artefak Dao tingkat menengah, mendekati artefak Dao tingkat tinggi.
Jika kedua jimat itu bertabrakan, Fang Han pasti akan berada dalam posisi yang kalah. Namun, dalam pertarungan, Fang Han tentu tidak akan menggunakan jimatnya untuk berbenturan dengan jimat listrik abadi. Sebaliknya, dia akan menggunakan 1000 metode dan 10.000 trik, dan Fang Qingsui mungkin tidak mampu menghadapi metode Fang Han yang aneh dan licik. Tanpa jimat listrik abadi, Fang Qingsui tentu saja akan langsung terbunuh oleh Fang Han. Tentu saja, aku tertarik. Posisi ketua sekte gerbang Yuhua memiliki kekuatan luar biasa. Dibandingkan dengan posisi ini, kaisar di dunia biasa hanyalah seperti semut. Bahkan di dunia Agung Xuan Huang, seorang ketua sekte adalah raksasa, makhluk tertinggi abadi. Namun, untuk memperebutkan posisi ketua sekte, seseorang setidaknya harus berkultivasi hingga alam keabadian, jika tidak, semuanya sia-sia. Ketika aku memasuki alam keabadian di masa depan, aku pasti akan bersaing denganmu untuk posisi ketua sekte. Tidak ada gunanya bersaing sekarang. Fang Qingsui berkata dengan sangat lugas, mengindikasikan bahwa dia pasti akan melawan Fang Han untuk posisi ketua sekte, tetapi bukan sekarang. Bukankah kakak senior ingin mendirikan sektenya sendiri dan membuka istana gua Kaisar Petir? Mengapa kau masih menginginkan posisi ketua sekte gerbang Yuhua? Mata Fang Han melirik ke sekeliling saat dia berbicara. Seberapa mudahkah mendirikan sekte sendiri? Tidak peduli bagaimana cara mendirikannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan akumulasi kekuatan mendalam gerbang Yuhua? Terlebih lagi, pembukaan istana gua Kaisar Petir yang saya lakukan bukanlah untuk mendirikan sekte saya sendiri, melainkan hanya untuk menghormati wasiat terakhir Kaisar Petir. Saya masih seorang murid gerbang Yuhua. Fang Qingsui berkata, sekarang, dengan badai yang akan datang dan malapetaka besar yang mendekat, meninggalkan perlindungan gerbang Yuhua sama saja dengan mencari kematian. Saya yakin Anda dan saya sama-sama memahami hal ini. Bagus. Karena kakak senior tertarik dengan posisi ketua sekte, maka ketika kita berdua memasuki alam keabadian di masa depan, mari kita adakan kontes. Mari kita lihat apakah kemampuan ilahi Kaisar Petir kakak senior lebih kuat, atau seni iblis tertinggiku lebih hebat. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kompetisi peringkat gunung dan sungai akan segera dimulai. Kebetulan Putri Hongyi juga telah menguasai pedang petir ungu yin, jadi dia seharusnya memiliki peluang besar untuk menang. Sayang sekali bagi Pri Bangau, dia juga telah mencapai alam kemampuan ilahi dan bisa saja bersaing untuk beberapa peringkat dan mendapatkan artefak harta karun dan ramuan. Tetapi dia bukan murid sekte, hanya binatang spiritual, jadi dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat gunung dan sungai. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya sedikit. Siapa bilang Pri Bangau bukan murid sekte? Bagaimana mungkin aku tidak siap? Token giok ini adalah bukti identitasnya, seorang murid inti sejati, sudah tercatat. Fang Han melemparkan token giok kepada Pri Bangau. Aku mendapatkannya dari tetua transmisi, dan aku juga menggunakan koneksiku agar para tetua pengelola mencatat nama Pri Bangau dalam daftar. Beberapa hari terakhir ini, aku telah memenangkan hati para tetua, masalah kecil ini masih bisa diselesaikan. Pri Bangau, jangan bilang kau telah berubah menjadi manusia, bahkan jika kau masih dalam wujud bangaumu, aku jamin kau bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat gunung sungai. Aku, Fang Han, memiliki pengaruh sebesar itu di gerbang Yuhua. Kata-kata Fang Han secara halus mengungkapkan sedikit aura otoritas. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, beberapa tetua menyanjungnya. Bahkan tetua di tingkat ke-7 inti emas, tingkat ke-8 kesengsaraan besar, atau bahkan tingkat ke-9 dan ke-10 kemampuan ilahi, harus datang kepadanya untuk meminta air pelupakan, berhutang budi padanya. Tentu saja, kata-katanya memiliki bobot. Dengan kekuatan di tangan, apa artinya mendapatkan identitas murid inti yang kecil? Fang Qingsui tercengang, bukan karena Fang Han telah mendapatkan identitas murid dalam untuk Pri Bangau, dia bisa mendapatkannya sendiri jika dia mau, tetapi karena aura berwibawa dalam ucapan Fang Han. Ucapan itu benar-benar memiliki nada memerintah seorang pemimpin sekte. Tampaknya momentumnya secara bertahap berkembang. Begitu momentum ini dipupuk, perubahan pola pikirnya dan perluasan cakrawala akan menjadi awal untuk menjadi raksasa purba. Meskipun Fang Han masih berjarak 4 atau 5 tingkat dari alam panjang umur, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tingkat kemampuannya tidak akan meroket. Tentu saja, Fang Han dan Fang Qingsui duduk kembali, mendiskusikan teknik dan kultivasi Taoisme, bertukar pengalaman dan wawasan. Keduanya adalah anak-anak kesayangan surga, kaya akan pengalaman, dan diskusi mereka sangat bermanfaat. Tanpa mereka sadari, beberapa jam telah berlalu. Dong, dong, dong. Dentingan lonceng yang merdu bergema, dan bahkan deru angin serta salju di luar pun tak mampu menghalangi penyebarannya. Itu adalah lonceng pemanggilan dari kota pusat gerbang Yuhua. Lonceng untuk kompetisi peringkat sungai pegunungan. Ayo kita nonton. Saya mendengar bahwa banyak talenta luar biasa telah muncul di antara murid-murid inti tahun ini, dengan beberapa di antaranya telah mencapai alam kemampuan ilahi.
Ini jauh lebih spektakuler daripada tahun lalu ketika hanya satu orang yang mencapai alam kemampuan ilahi. Bahkan beberapa pelayan tak berguna dari keluarga Fangku, Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, ternyata telah memasuki alam kemampuan ilahi. Aku penasaran siapa yang membantu mereka mencapai itu. Fang Qingsui mencibir sambil berdiri. Hubungan Qing Wei dengan para ahli di luar negeri sungguh mengesankan. Aku bahkan tidak punya sarana seperti itu. Apa? Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, ketiganya, juga telah memasuki alam kemampuan ilahi, dan menjadi murid dalam gerbang Yuhua, dan akan segera menjadi murid sejati. Fang Han sedikit terkejut. Di matanya, ketiga orang ini bahkan tidak sebaik semut. Qing Wei lah yang bertemu dengan beberapa kultivator sesat di luar negeri, salah satunya bernama Tuan. Huan Zhen mengambil beberapa pelayan ini sebagai murid nominal dan mengajari mereka beberapa mantra kultivasi. Mereka benar-benar mencapai sesuatu dalam waktu 1 tahun, kata Fang Qingsui. Aku benar-benar perlu mengamati ketiga pelayan ini secara diam-diam. Tuan Huan Zhen? Mungkinkah itu? Jantung Fang Han berdebar kencang, dan dua kata muncul di benaknya. Klan Dewa? Kedua kata itu sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Iblis Langit, karena klan Iblis Langit diciptakan oleh klan Dewa, hanya untuk kemudian memisahkan diri dan menjadi independen ratusan juta tahun yang lalu. Apakah kakak senior akan mengamati secara diam-diam? Kalau begitu, kakak senior tidak akan pergi ke halaman sungai gunung? Namun, saya harus pergi dan memimpin. Fang Han tersenyum. Aku tahu kau telah membuat kesepakatan dengan Jialan. Anda ingin membantu beberapa murid dari asosiasi Jialan miliknya untuk mendapatkan pil panjang umur Yin Yang dan beberapa harta spiritual. Namun, menurut aturan sekte, murid sejati tidak diperbolehkan ikut campur dalam kompetisi peringkat gunung sungai. Jika kau ingin ikut campur, kau harus membuat rencana yang benar-benar jitu, kata Fang Qingsui. Tentu saja saya punya rencana yang jitu. Ayo pergi. Wus. Fang Han berubah menjadi cahaya keberuntungan 5 warna dan memasuki kota pusat gerbang Yuhua. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu mungkin akan berubah dalam kompetisi peringkat sungai pegunungan ini. Aku akan ikut serta dalam kompetisi. Haha, aku akan mendapatkan harta karun spiritual, mendapatkan ramuan, perih bersorak, mengikuti Fang Han dari belakang, suaranya masih seperti suara seorang gadis kecil. Dan bocah Nebula, bayi raksasa, yang besar itu, juga terbang ke atas sambil terkekeh. Putri Hongyi jauh lebih tenang. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi, dan dengan bantuan Fang Qingsui, dia benar-benar telah mengembangkan ki sejati. Pedang petir ungu Yin miliknya mampu menembus apapun dan menyapu ke segala arah. Dia yakin akan meraih juara pertama dalam peringkat gunung dan sungai kali ini, tetapi mendengar Fang Qingsui mengatakan mungkin akan ada perubahan, dia tidak berani lengah. Aura 5 warna Fang Han mendarat di platform pengamatan tetua untuk kompetisi peringkat gunung dan sungai. Pada titik ini, statusnya begitu mulia sehingga setara dengan para sesepuh besar seperti Tian Gong dan Chuan Gong. Begitu ia turun, hal itu langsung menimbulkan kehebohan di antara para murid yang hadir. Di halaman sungai gunung di kota besar gerbang Yuhua, ratusan ribu murid telah berkumpul, berdesakan seperti lalat. Fang Han langsung menyadari bahwa gerbang Yuhua telah merekrut banyak murid baru tahun ini, setidaknya 100.000 lebih, dan jumlah murid inti juga berlipat ganda. Dalam kompetisi peringkat sungai gunung sebelumnya, murid dalam berkompetisi sementara murid luar mengamati. Kali ini pun tidak terkecuali. Tatapan Fang Han menyapu, dan dia segera menyadari bahwa, memang, di antara para murid inti yang bersaing, ada beberapa individu dengan aura yang kuat. Terlebih lagi, ada beberapa murid inti yang auranya sangat samar, tampak hadir namun sekaligus tidak hadir, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengetahui kekuatan sejati mereka. Hal ini membuat Fang Han merasakan suatu perasaan yang mendalam. Namun, Fang Han tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengintip secara paksa, melainkan hanya tersenyum dingin, bertanya-tanya seperti apa tontonan kompetisi peringkat gunung dan sungai ini nantinya. Ini kakak senior Fang Han. Benar, dia adalah kakak senior Fang Han. Dia sebenarnya juga datang untuk menonton. Dia mengalahkan Meng Xiaobai kemarin, tetapi sayangnya, itu terjadi di platform hukuman surga di Istana Surgawi Yuhua, jadi kita tidak bisa menyaksikan pertarungan seru tersebut saat itu. Kakak senior Fang Han tampaknya adalah satu-satunya yang mampu menandingi kakak senior Hua Tiandu. Aku penasaran siapa yang akan menduduki posisi pemimpin sekte gerbang Yuhua kita beberapa ratus tahun dari sekarang. Tidak perlu ratusan tahun, hasilnya bisa terlihat setelah 7 tahun. Kakak senior Fang Han dan kakak senior Hua Tiandu memiliki perjanjian 10 tahun, dan mereka akan bertarung sampai mati. Salah satu dari mereka pasti akan jatuh, dan pada saat itu, yang menang pasti akan menjadi pemimpin sekte tertinggi gerbang Yuhua kita di masa depan. Calon pemimpin sekte tertinggi gerbang Yuhua kita, memegang otoritas tertinggi di jalur keabadian, mendominasi dunia. Aku penasaran kapan aku bisa mencapai prestasi seperti itu. Lupakan. Jika kita bahkan bisa memasuki alam kemampuan ilahi, itu saja sudah luar biasa.
Jangan pernah berpikir untuk memperebutkan posisi pemimpin sekte tertinggi. Perbedaannya sangat besar. Ratusan ribu murid semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, 3 murid itu mengarahkan senyum dingin yang penuh kebencian ke arah Fang Han. Fang Han benar-benar telah naik ke surga sekarang, memegang posisi tinggi di sekte Yuhua, dengan kemampuan ilahi yang luas dan kekuatan yang tak terbatas. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Apa yang kau takutkan? Kami juga telah mencapai alam kemampuan ilahi. Setelah kompetisi Mountain River Roll selesai, kami akan menjadi murid sejati. Setidaknya dari segi status, kami akan setara dengan Fang Han. Dia tidak akan bisa berbuat apapun kepada kami. Kami akan mencari setiap kesempatan untuk membunuhnya. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah kita menjadi murid Taois Huanzhen, dia akan memberi kita masing-masing pil Dewa Api 7 revolusi untuk membersihkan sumsum dan tulang kita, dan mengajari kita teknik tanpa batas, memungkinkan kita memasuki alam kemampuan ilahi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah berani kuimpikan. Ya, aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kita juga bisa memasuki alam kemampuan ilahi. Menurutmu, jika kita kembali ke dinasti Li Agung sekarang, apakah Kaisar pun akan keluar untuk menyambut kita? Tentu saja. Kita sekarang seperti makhluk abadi, memiliki kemampuan ilahi. Namun, apakah masa magang kita di bawah bimbingan Taois Huanzhen akan menghalangi kita untuk menjadi murid sejati sekte Yuhua? Tidak, tidak akan. Huanzhen sudah menggunakan pengaruhnya untuk membantu Hua Tiandu. Kita sekarang adalah murid sah sekte Yuhua. Huanzhen mengatakan bahwa selama kita melaporkan perkembangan terbaru sekte Yuhua kepadanya kapan saja, dia akan menyediakan kita pasokan ramuan dan harta magis tanpa batas. Singkatnya, dengan dukungan Taois ini, kita dapat berkembang di sekte Yuhua. Menjadi abadi dan leluhur di masa depan bukanlah masalah. Fang Han itu masih ingin mendukung Putri Hongyi untuk mendapatkan pil panjang umur Yin Yang. Pil itu akan menjadi milik kita. Mari kita targetkan Hongyi, dimulai dengan kompetisi Mountain River Roll. Di sudut ruangan, 3 orang duduk bersama, berkomunikasi secara mental. Ketiga orang ini adalah Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, 3 mantan pelayan dan pengurus rumah tangga keluarga Fang. Kultivasi mereka hanya sekitar lapisan ketiga atau keempat alam tubuh fana, tetapi sekarang tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat besar, meskipun tersembunyi dan samar, tak terlihat oleh para master biasa. Tatapan mereka sesekali menyapu Fang Han, dipenuhi dengan kebencian dan kekejaman yang berbisa, seperti ular berbisa. 3 orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, setelah membelot ke klan dewa dan mendapatkan keuntungan, mereka pikir mereka bisa bertindak sombong. Mereka tidak akan hidup lama. Fang Han tidak memandang ketiga orang itu, tetapi dia merasakan tatapan mereka semua. Dia hanya mencibir dalam hati. Dia sangat memahami alasan di balik masalah ini. Bahkan Hua Tiandu mungkin tidak tahu tentang keberadaan klan dewa, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya, klan dewa, yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengangkat 3 budak dengan kemampuan yang buruk ke alam kemampuan ilahi dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, bahkan dengan semua sumber daya dan ramuan Fang Han, hal itu tidak mungkin terjadi. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan ketiga pelayan itu. Satu-satunya perhatiannya adalah para ahli klan dewa di belakang mereka. Siapapun yang mampu mengangkat mereka ke alam kemampuan ilahi dalam setahun pasti memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Aku penasaran bagaimana aku bisa menemukan ahli klan dewa? Pohon duniaku adalah momok bagi klan dewa. Setelah mayat mereka diserap, mereka dapat dimurnikan menjadi ramuan yang bahkan lebih baik daripada pil jiwa bayi. Ketika aku menembus lapisan kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surga, di istana abadi asal agung, itu dengan mengandalkan kekuatan ilahi yang dilepaskan dari mayat klan dewa setelah diserap oleh pohon dunia. Begitulah caraku menembus dalam sekali percobaan. Jika aku bisa membunuh anggota klan dewa lainnya, bocah Nebula mungkin bisa menembus lapisan kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surga, dengan kekuatan ilahi. Pada saat itu, Fang Han tiba-tiba menemukan harta karun yang menakjubkan tepat di hadapannya. Itulah klan dewa. Mayat-mayat klan dewa jauh lebih kuat dan berharga daripada mayat-mayat iblis langit. Tidak seorang pun dapat menyerap dan memurnikan kekuatan ilahi, bahkan para ahli di alam keabadian sekalipun. Tetapi Fang Han bisa, karena penyaringan dari pohon dunia. Pohon dunia kuno adalah momok bagi klan dewa. Itulah sebabnya makhluk-makhluk perkasa kuno dari klan dewa menebang pohon dunia. Meskipun Fang Han sekarang memiliki pohon dunia yang menyerap energi spiritual alam abadi setiap hari untuk memurnikan ramuan, menghasilkan lebih dari 36.000 pil jiwa bayi per hari, dia masih harus memberikan 1 juta kepada masing-masing tetua dari 3 sekte pedang besar, dan 1 juta lagi kepada Fang Qingsui. Selain konsumsi harian untuk kultivasinya sendiri, dia juga harus memasukkan energi spiritual alam abadi ke dalam telur raksasa Kunpeng, menunggu telur ini berubah menjadi arai iblis pemakan agung. Dengan perhitungan ini, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa menemukan sumber kekayaan baru,
hal itu benar-benar tidak akan berkelanjutan. Seketika itu, ratusan rencana dan trik terlintas di benaknya, dan senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Sejak ia mengolah kemampuan ilahi kekuatan Agung Panwu, kebijaksanaannya menjadi semakin fleksibel dan mahir dalam beradaptasi dengan perubahan. Dong! Dentingan terakhir lonceng menghilang di udara, menandai dimulainya secara resmi kompetisi peringkat Sungai Gunung Sekte Yuhua. Seketika itu juga, di atas panggung di bawah arena peringkat Sungai Gunung, muncul deretan ramuan dan harta karun magis yang mempesona, memancarkan energi spiritual yang kuat dan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan, bahkan membuat mata Fang Han berkedip-kedip. Sepertinya Sekte Yuhua telah berinvestasi besar-besaran untuk memotivasi murid-muridnya kali ini. Ternyata ada lebih dari 100 harta karun magis, dan 5 pil panjang umur Yin Yang. Bukan hanya Fang Han, yang telah menyaksikan banyak peristiwa besar, yang terkejut, tetapi murid-murid lainnya juga mengeluarkan seruan takjub. Karena selain lebih dari 100 harta karun magis, terdapat juga berbagai artefak spiritual, ribuan jumlahnya, termasuk yang tertinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Adapun alat-alat magis dan jimat spiritual, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Fang Han merasakan kemurahan hati dari sebuah sekte besar untuk pertama kalinya. Terutama hadiah untuk juara pertama di peringkat Sungai Gunung, yang sebenarnya adalah satu set lengkap harta karun magis kelas tinggi. 24 tombak emas kecil yang berkilauan, dengan diagram formasi di bawahnya. Diagram tersebut menggambarkan sosok pria bermahkota tinggi dan berpakaian aneh, juga memegang tombak emas, melakukan berbagai gerakan pembunuhan yang ganas, seperti menerangi langit dengan api, naga biru muncul dari laut, atau rantai besi membentang di sungai. Setiap gerakan tombak dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura tombak yang mengesankan merasuk langsung dari gambar tersebut, seolah-olah dapat menembus jantung seseorang. Rangkaian Raja Tombak Pemusnah Agung ini terdiri dari 24 harta sihir tingkat tinggi, tombak pemusnah agung, dan diagram formasi. Kekuatannya tak terbatas. 1000 tahun yang lalu, Tetua Tianxing menjelajahi reruntuhan kuno di bawah tanah dan memperoleh harta ini. Harta ini telah disimpan di ruang penyimpanan harta Sekte Yuhua kita selama ini. Kali ini, harta ini ditawarkan sebagai hadiah untuk memotivasi para murid. Kalian semua harus berkultivasi dengan tekun. Seorang tetua di anjungan pengamatan berbicara. Aku bahkan menginginkan seperangkat harta karun magis ini, sungguh terlalu menggoda. Satu set lengkapnya bisa dibandingkan dengan harta karun magis tingkat tertinggi. Beberapa murid sejati yang menyaksikan juga berbinar-binar, tetapi sayangnya, belum giliran mereka. Bahkan bagi seorang ahli di lapisan kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, memperoleh susunan yang begitu megah sangatlah sulit. Harta sihir terkuat dari manusia sejati besi misterius yang berada di lapisan keenam kemampuan ilahi, yaitu baju zirah perang besi misterius dan pedang besi misterius, tidak sekuat susunan Raja Tombak Pemusnah Agung ini. Sekarang saya nyatakan, kompetisi peringkat Sungai Gunung dimulai sekarang. Ribuan arena di halaman Sungai Pegunungan, yang dapat menampung ratusan ribu orang, semuanya memulai pertandingan mereka secara bersamaan. Banyak murid inti memamerkan keterampilan mereka. Tepat saat kompetisi peringkat Sungai Gunung dimulai, di luar pegunungan Yuhua, di puncak yang terpencil, beberapa sosok berpakaian hitam duduk bersila. Sosok-sosok berpakaian hitam ini tampak mencolok di tengah salju putih yang bersih, namun mereka tidak menunjukkan rasa takut akan ditemukan, karena aura mereka terkendali seketat batu. Huan Shen, apakah benar-benar sepadan bagimu untuk mengerahkan begitu banyak usaha, secara paksa meningkatkan ketiga individu yang tidak berguna itu ke alam kemampuan ilahi dan mengatur agar mereka menjadi murid sejati Sekte Yuhua? Salah satu sosok berpakaian hitam bertanya kepada Huan Shen, sang Raja Ilahi. Huan Ling, kali ini aku menerima instruksi dari atas. Klan kita telah mengumpulkan 800 miliar prajurit, bersiap untuk menaklukkan dunia besar kuning mendalam dalam satu serangan, menghancurkan jalur abadi dan iblis, serta semua ras lainnya. Begitu kita menduduki dunia besar kuning mendalam, kita akan memiliki pijakan dan dapat menggunakannya sebagai basis untuk menduduki dunia yang lebih kaya di alam semesta. Dunia besar kuning mendalam berada di pusat alam semesta, dan melalui simpul ini, kita dapat mencapai lebih banyak dunia. Ini adalah lokasi strategis yang sangat penting. Raja Ilahi Huan Shen berkata, dan kali ini, para petinggi menggunakan perhitungan mendalam untuk menyimpulkan bahwa untuk menaklukkan dunia besar kuning mendalam, Sekte Yuhua adalah yang terpenting. Sekte Yuhua akan menghalangi kemajuan prajurit klan kita di masa depan. Itulah mengapa aku tidak ragu-ragu untuk mengangkat ketiga individu yang tidak berguna itu ke alam kemampuan ilahi dan menganugerahi mereka beberapa harta magis, sehingga mereka dapat memperoleh pijakan yang kuat di Sekte Yuhua. Mereka akan menyampaikan informasi kepada kita dan, dengan bantuan mereka, menimbulkan masalah. Karena ini adalah hasil yang dihitung oleh para petinggi, maka kita harus menempatkan bidak kita. Cara terbaik adalah menggunakan skema rahasia untuk menyebabkan Sekte Yuhua hancur berantakan.
Sosok misterius berpakaian hitam lainnya berkata dengan nada menyeramkan. Aku sudah mengetahui bahwa beberapa murid sejati dengan prestasi sangat tinggi di Sekte Yuhua sedang berselisih. Ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan di sana. Namun, mengandalkan sepenuhnya pada ketiga orang yang tidak berguna itu mungkin tidak aman. Jangan khawatir, ketiga orang tak berguna itu hanyalah pion kecilku. Para petinggi telah menempatkan pion yang jauh lebih besar di Sekte Yuhua. Ketika pion itu bergerak, Sekte Yuhua akan hancur. Sekuat itu, pion mana yang ditempatkan para petinggi? Sekte Yuhua memiliki fondasi yang mendalam, terutama beberapa tetua agung yang menyendiri, para tetua abadi. Kekuatan sihir mereka sangat besar. Mereka saat ini sedang mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga untuk menyambut pembaptisan petir ilahi alam abadi surgawi primordial dari alam abadi. Namun, rintangan ini sangat sulit untuk diatasi. Tetapi Sekte Yuhua sebenarnya menemukan reinkarnasi ibu petir kuno. Dia telah menjadi murid sejati mereka. Jika para tetua itu berhasil melewati petir ilahi alam abadi surgawi primordial dengan bantuan reinkarnasi ibu petir, serangan klan kita juga akan menghadapi hambatan besar. Terlebih lagi, Sekte Yuhua dapat langsung melampaui Sekte Tai dan menjadi nomor 1. Pion yang mana? Aku juga tidak tahu. Pion ini adalah pion paling penting yang ditempatkan oleh para petinggi. Kita tidak berhak untuk mengetahuinya, tetapi pada saat-saat terakhir, pion ini akan membantu kita. Jadi para petinggi sudah membuat kesepakatan sejak lama. Mungkin mereka juga telah menempatkan pion di Sekte Tai dan sekte-sekte abadi besar lainnya. Tentu saja, ada bidak catur di Sekte Tai. Di antara 10 sekte abadi, hanya Tanah Suci Linglong yang masih belum memiliki bidak catur. Baiklah, ini bukan urusan kita. Mari kita lihat dulu apakah ketiga orang yang tidak berguna itu bisa memenangkan hadiah dari peringkat Sungai Gunung. Dia benar-benar memasuki alam kemampuan ilahi. 3 orang lagi dari keluarga Fang telah memasuki alam kemampuan ilahi. Bagaimana mungkin ketiga orang ini bisa memasuki alam kemampuan ilahi? Saat ini, sebenarnya ada 5 murid inti yang telah mencapai peningkatan karir yang sangat pesat. Tahun lalu hanya ada Fang Han, tapi tahun ini banyak sekali. Sepertinya kita tidak punya harapan untuk masuk 10 besar dalam daftar gunung dan sungai. Ketiga orang dari keluarga Fang itu sangat kejam. Begitu kompetisi daftar pegunungan dan sungai dimulai, langsung terjadi persaingan yang sengit. Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, para pelayan perkasa yang secara tak sengaja menemukan pertemuan-pertemuan menguntungkan, tampak seperti orang kaya baru, bertindak dengan garang dan agresif. Seorang murid inti langsung terlempar jauh, darah berceceran, setelah terkena pukulan Fang Men. Seluruh lengannya meledak di udara, karena Fang Men telah menyalurkan kekuatan sihir eksplosif ke dalam daging dan tulang lawannya. Metode penggunaan kekuatan sihir ini sangat cerdik, sama sekali tidak seperti seseorang yang baru memasuki alam kemampuan ilahi, melainkan seperti seorang ahli yang telah lama berada di dalamnya dan penggunaan kekuatan sihirnya telah mencapai kesempurnaan. Fang Men tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara murid, aku, Fang Men, telah memasuki alam kemampuan ilahi. Jika ada yang bersaing denganku untuk tempat pertama dalam kompetisi daftar gunung dan sungai ini, maka aku tidak akan bersikap sopan. Murid yang baru saja terluka adalah contohnya. Fang Men, hati-hati. Meskipun murid-murid inti ini tidak sebanding, masih ada beberapa yang kuat, kata Fang Lai dengan nada aneh dari arena lain. Namun, jika mereka mencoba menghentikan kita untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi daftar gunung dan sungai dan mendapatkan harta dan ramuan magis, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Siapa yang berani menghentikanku? Itu sama saja mencari kematian. Fang Rui mencengkeram seorang murid dalam dengan bunyi, gedebuk, lalu mengangkatnya dari leher. Meskipun murid itu meronta-ronta dengan panik, dia dengan santai melemparkannya keluar arena. Kekuatan dahsyat ketiga orang ini langsung membuat semua murid yang hadir merasa gentar. Dengan 3 master dari alam kemampuan ilahi, dan master yang penggunaan kekuatan sihirnya telah mencapai kesempurnaan, beberapa murid secara alami mundur jauh. Beberapa murid bahkan langsung menyerah ketika mendengar bahwa mereka akan berhadapan dengan ketiga master tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yiyu, kau akan menghadapi Fang Men itu. Aku juga akan menghadapi Fang Rui itu. Apakah kita harus menyerah? Saat itu, beberapa murid perempuan dari perkumpulan Jialan mendiskusikan situasi di atas panggung. Para murid perempuan dari perkumpulan Jialan ini tepatnya adalah Su Yuer, Yiyu, dan yang lainnya yang ditemui Fang Han di medan perang iblis. Selama setahun terakhir, mereka telah menerima banyak manfaat dari Fang Han dengan memperoleh pil jiwa baru lahir. Namun, untuk menembus alam kemampuan ilahi, mereka masih perlu berkultivasi selama 4 atau 5 tahun lagi. Awalnya, mereka telah mempersiapkan diri dengan cermat untuk kompetisi ini, dengan tujuan mencapai peringkat yang baik dalam daftar pegunungan dan sungai, tetapi kemunculan tiba-tiba 3 master alam kemampuan ilahi langsung mengacaukan rencana mereka. Apapun yang terjadi, Fang Han tidak akan tinggal diam.
Kompetisi daftar gunung dan sungai sekte ini telah memberikan total 5 pil panjang umur Yin Yang sebagai hadiah untuk 5 besar, serta ratusan artefak harta karun dan ribuan artefak spiritual. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Kurasa Fang Han secara pribadi mengawasi ini, jadi dia pasti tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan 10 hadiah teratas dari daftar gunung dan sungai. Namun, murid sejati tidak diperbolehkan ikut campur dalam kompetisi daftar gunung dan sungai, itu adalah aturan sekte. Dia memang punya caranya sendiri. Ye Yu, Fang Men, Su Yuer, Fang Lai, He Xian Er, Fang Rui. Saat itu, tetua yang memimpin arena mulai memanggil nama-nama. Ternyata dia adik perempuan dari perkumpulan Jialan. Fang Men memperhatikan seorang wanita melompat ke arena, kilatan mesum terpancar di matanya. Adik perempuan, kau bukan lawanku. Lebih baik kau menyerah, kalau tidak aku akan dengan kejam menghancurkan bunga. Meskipun aku tidak ingin bersikap kejam, jika kau menghalangiku mendapatkan pil panjang umur Yin Yang dan banyak artefak harta karun, aku pasti akan melukaimu. Dasar babi, Ye Yu menatap Fang Men, perasaan jijik yang kuat muncul di hatinya, tetapi wajahnya dingin saat dia berkata, "Oh, kau mungkin tidak tahu bahwa kakak senior Fang Han dan perkumpulan Jialanku memiliki kesepakatan, bukan? Kali ini, 10 tempat teratas dalam kompetisi daftar gunung dan sungai semuanya akan ditempati oleh orang-orang kami. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, maka menyerahlah. Jika tidak, kakak senior Fang Han akan membuatmu menyesal telah mati." Apa? Fang Han akan membuatku menyesal? Wajah Fang Men langsung berubah muram. Ini adalah kompetisi daftar gunung dan sungai. Ada aturan sekte yang melarang murid sejati untuk ikut campur dalam kompetisi daftar gunung dan sungai. Fang Han benar-benar luar biasa, ikut campur dalam urusan sekte bahkan sebelum menjadi pemimpin sekte. Dia punya nyali. Tapi apakah kau benar-benar berpikir dia bisa ikut campur? Baiklah, dasar jalang, kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Kalau begitu jangan salahkan aku. Para murid sejati memang tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam kompetisi daftar gunung dan sungai. Bahkan terakhir kali, ketika Fang Han bertarung melawan Ye Nantian, dia hanya melemparkan Ye Nantian keluar arena dan melumpuhkan kemampuan bela dirinya sepenuhnya sebelum Ye Nantian mengakui kekalahan, dan Wan Luo kemudian turun tangan untuk menyelamatkannya. Jika Wan Luo turun tangan sebelum itu akan melanggar aturan sekte, dan bahkan jika dia adalah murid inti emas, dia akan dihukum dan dipenjara di penjara abadi. Ye Yu tidak berbicara. Tubuhnya bergerak, tiba-tiba menyembunyikan sosoknya. Sebuah pedang terbang, secepat angin dan secepat kilat, menebas ke arah Fang Men. Dasar jalang, aku akan menyentuh setiap inci tubuhmu, dan kemudian aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Fang Men, dengan tatapan mesum, tiba-tiba menghembuskan napas. Seketika, hembusan angin kencang menyapu arena dengan suara berderak, menerbangkan jimat tembus pandang Ye Yu dan mematahkan mantra tembus pandangnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan kedua tangannya, dan kekuatan sihir yang sangat besar terkondensasi menjadi tangan besar yang tak terlihat, langsung meraih pedang terbang Ye Yu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya melesat, dan dia mendekati Ye Yu. Dengan sekali cengkeraman, pakaian Ye Yu bergetar disertai suara berderak, seolah-olah akan meledak. Oh tidak, bagaimana mungkin kekuatan sihir orang ini begitu besar? Kekuatan sihir seorang ahli alam kemampuan ilahi biasa berkisar antara 80 hingga 100 kuda buas, tetapi orang ini memiliki kekuatan 5 hingga 600 kuda buas yang sedang berlari kencang. Ye Yu terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Fang Men begitu dahsyat. Dasar perempuan nakal. Bentuk tubuhmu cukup bagus. Apa kau pikir jubah artefak spiritualmu bisa menahan telapak tanganku? Kau minta dipermalukan, dan akan kuberikan padamu. Suara cabul Fang Men terdengar di telinganya. Saat Ye Yu sedang terburu-buru dan bahkan tidak bisa mundur dari arena, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping telinganya, dan seluruh tubuhnya langsung terasa ringan. Dia melihat lebih dekat dan melihat Fang Han, yang muncul di depannya, langsung menangkapnya. Semua kekuatan sihir yang menyelimutinya lenyap, dan kemudian sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Fang Han. Pukulan keras? Terkena tamparan Fang Han, Fang Men langsung terjatuh ke tanah. Dengan suara, wah, dia memuntahkan seteguk gigi dan darah. Fang Han! Kau berani-beraninya melanggar aturan sekte. Fang Men tak percaya Fang Han berani bertindak dan langsung ikut campur dalam pertempuran. Melanggar aturan sekte Yuhua. Makhluk mirip semut berani memperdebatkan aturan sekte denganku? Fang Han langsung menginjak wajah Fang Men, menekannya keras ke tanah. Mulut Fang Men mengeluarkan suara gemericik, tidak mampu berbicara, dan betapapun ia mencoba mengerahkan kekuatan sihirnya, itu sia-sia. Fang Han, kau berani mengganggu kompetisi peringkat gunung sungai dan mengabaikan aturan sekte Yuhua. Dua orang lainnya yang hendak bertarung di arena, Fang Rui dan Fang Lai, sangat terkejut. Mereka meraung serempak dan terbang menuju Fang Han, serentak memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan, itu adalah beberapa pedang terbang tingkat pusaka. Sebuah mutiara kecil berani bersinar.
Fang Han meraih dengan tangan kirinya, dan seketika itu juga tangan iblis penutup langit terbang keluar. Dengan sapuan lembut, tangan itu mencengkeram kedua pedang terbang tingkat pusaka. Kemudian, dengan kobaran api iblis, semua kekuatan sihir pada pedang-pedang itu dimurnikan. Fang Rui dan Fang Lai merasakan hubungan dengan roh mereka terputus dan memuntahkan seteguk darah segar. Kalian berdua ikut turun juga. Fang Han menjentikan jarinya lagi, bang-bang. Fang Lai dan Fang Rui jatuh dari langit, seperti anjing mati, dan mendarat di sebelah Fang Men. Para tetua. Semua tetua. Fang Han telah melanggar peraturan sekte. Dia secara langsung ikut campur dalam kompetisi peringkat gunung sungai. Ketiganya berteriak. Mencari kematian. Mata Fang Han menyapu sekeliling. Tangan kirinya membentuk cakar, dan dia mencengkeram lagi, menyerang secepat kilat ke arah kepala ketiga pria itu, berniat melumpuhkan kemampuan ilahi mereka. Berhenti. Tepat saat itu, beberapa tetua yang menjaga ketertiban tiba-tiba bangkit, masing-masing memancarkan seberkas cahaya, mengelilingi Fang Han. Meskipun Fang Han telah mengalahkan Meng Xiaobai dan sekarang terkenal, dianggap sebagai salah satu kandidat pemimpin sekte Yuhua dalam beberapa abad mendatang, pelanggaran aturan sekte yang terang-terangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Hua Tiandu pun tidak bisa lakukan. Para tetua, apakah kalian mengira aku melanggar aturan sekte? Ketiga orang ini sebenarnya adalah mata-mata dari jalur iblis, menyimpan niat jahat, dan datang ke sekte Yuhuaku dengan motif lain. Aku hanya melihat niat mereka dan menangkap mereka untuk menyelesaikan krisis bagi sekte Yuhuaku. Fang Han melihat beberapa pancaran cahaya terbang ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, tangan iblis pelindung langit berkedut beberapa kali, memantulkan kembali semua pancaran cahaya itu. Meskipun para tetua itu kuat, dan salah satunya bahkan ahli dalam alam manusia surga, mereka bukanlah tandingan Fang Han dan dengan mudah dipukul mundur. Fang Han, cepat bebaskan ketiga orang ini. Apa kau benar-benar berpikir kau telah menjadi putra mahkota pemimpin tertinggi sekte Yuhuaku? Kukatakan padamu, Hua Tiandu akan segera memasuki alam keabadian dan menjadi raksasa kuno. Pada saat itu, sekte Yuhuaku akan mengadakan jamuan makan untuk para pahlawan jalur keabadian dari seluruh dunia. Beberapa abad kemudian, ketika pemimpin tertinggi turun tahta, bukan giliranmu. Kami telah membunyikan alarm, dan tetua Tianxing akan segera tiba. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau sedikit menguasai sihir Taois, kau dapat seenaknya melanggar aturan sekte Yuhua? Sebuah suara menggelegar terdengar. Fang Han melihat dan menyadari bahwa itu adalah tetua Liang, Jin Rili, yang telah muncul di tempat duduk tetua. Jadi kau tetua agung Jin? Kau benar-benar melindungi sisa-sisa aliran iblis yang menyusup ke sekte Yuhuaku. Sepertinya kau juga punya hubungan dengan aliran iblis. Setelah aku menangkapmu, aku akan membawamu ke platform hukuman surgawi untuk mengadili kejahatanmu. Fang Han memutar matanya dan mencibir berulang kali, langsung melayangkan tuduhan besar padanya. Dia tidak ragu untuk bertindak, tangan iblis penutup langit berputar di udara, dan seketika api iblis, cahaya 5 warna, guntur, dan kilat langsung menyelimuti Jin Rili. Tak seorang pun menyangka Fang Han begitu kuat, begitu angkuh. Berani-beraninya langsung menangkap tetua agung. Banyak tetua langsung terkejut. Fang Han, berani-beraninya kau. Jin Rili juga gemetar seluruh tubuhnya, terkejut oleh kesombongan Fang Han. Melihat tangan iblis penutup langit turun untuk menangkapnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api yang terbang ke arah tangan besar itu. Dengan suara keras, bola api itu meledak, segera memancarkan api keemasan, membakar dengan ganas. Api emas matahari? Hanya tipuan kekanak-kanakan. Kau, Jin Rili, melindungi mata-mata iblis ini, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Fang Han tidak peduli apapun, dengan satu genggaman tangan iblis pelindung langit, semua api emas matahari yang membara dikumpulkan dan diambil paksa olehnya. Saat ini, di sekte Yuhua, selama mereka bukan raksasa kuno dari alam keabadian, dia sama sekali tidak takut. Meskipun Jin Rili adalah seorang ahli di lapisan kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia langit, itu tidak menghentikannya untuk memberi label sisa iblis padanya. Lagi pula, dia punya alasan untuk bertindak hari ini. Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui adalah pion klan dewa, dan tidak ada hukuman yang terlalu berat. Selain itu, dia juga ingin membangun prestisenya hari ini dan memonopoli hadiah kompetisi peringkat gunung sungai ini. Hadiah untuk kompetisi daftar sungai gunung ini benar-benar melimpah. Selain ratusan artefak berharga, hadiah pertama, susunan Raja Tombak Pemusnah Agung, adalah harta magis yang luar biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan susunan pedang evolusi bulan atau susunan roh raksasa, jika seorang master yang baru saja memasuki alam rahasia kemampuan ilahi memperoleh seperangkat harta magis ini dan memasang susunan agung tersebut, mereka dapat langsung menantang dan mengalahkan master di alam 3 Qi atau bahkan alam 4 Yin Yang. Tentu saja, yang paling membuat Fang Han iri adalah 5 pil panjang umur Yin Yang. Ini adalah ramuan tingkat surga, setara dengan ramuan emas 9 lubang dan relik tulang petir.
Satu pil dapat menambah 600 tahun umur seseorang. Jika Fang Han memperoleh dan mengonsumsinya sekarang, dia dapat sekali lagi meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan mungkin untuk lebih memperluas lautan kesadarannya dan meningkatkan kemampuannya untuk menampung kekuatan magis dan kemampuan ilahi. Meskipun ia memperolehnya dalam kompetisi daftar gunung dan sungai tahun lalu, ia memberikannya kepada Long Xuan untuk membangun hubungan dengan Jialan. Namun justru karena alasan inilah, ia belum mengonsumsi ramuan tersebut, sehingga khasiat obatnya masih bermanfaat baginya. Bagaimana mungkin dia membiarkan kelima ramuan spiritual ini jatuh ke tangan orang lain? Apapun yang terjadi, Putri Hongyi dan Peri He masing-masing harus mendapatkan satu. Adapun sisanya, jika orang-orang dari asosiasi Jialan mendapatkannya, Fang Han tentu saja dapat menggunakan harta karun untuk menukarnya dengan ramuan tersebut. Seandainya bukan karena identitas sang iblis wanita sebagai Asura Agung, Fang Han mungkin akan membiarkannya berkompetisi di daftar gunung sungai. Dia juga bisa mendapatkan ramuan dan beberapa artefak berharga. Aturan sekte Yuhua menyatakan bahwa iblis dan monster tidak dapat menjadi murid sejati. Tentu saja, Peri He juga seorang monster. Namun, dia telah menjadi makhluk spiritual sekte Yuhua sejak kecil, dengan latar belakang yang bersih. Sekarang Fang Han kuat dan memiliki koneksi dengan berbagai tetua, tidak sulit baginya untuk mengatur identitas untuknya. Namun, sang iblis wanita saat ini sedang berlatih di Kuali Raja 5 Penjara, menyerap sisa hujan darah dari telapak tangan Dewa Iblis untuk mengembangkan kemampuan ilahi, dan peningkatan yang didapatnya juga sangat besar. Sekarang, Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui, ketiga pelayan yang kuat ini, ingin mengganggu rencana Fang Han dan mendapatkan pil panjang umur Yin Yang serta harta karun untuk 10 besar. Bagaimana mungkin? Sejujurnya, 10 besar dalam daftar gunung sungai ini seharusnya ditempati oleh orang-orangnya sendiri. Jika ada murid yang begitu buta, Fang Han tidak keberatan melumpuhkan mereka lagi. Meskipun ini adalah pameran kekuatan yang terang-terangan, dengan Hua Tiandu, satu-satunya yang bisa menandinginya, saat ini sedang absen dari sekte, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menuai keuntungan besar? Prestise yang masih tersisa dari mengalahkan Meng Xiaobai juga dapat dimanfaatkan dengan baik di sini. Pada saat yang sama, hal itu akan membuat murid-murid lain menyadari bahwa, mengikuti Fang Han berarti dia akan melindungimu, dan manfaatnya sungguh sangat besar. Ledakan! Api keemasan matahari yang dipancarkan oleh anak matahari berkobar, Jin Rilie langsung diserap. Fang Han tidak menggabungkannya ke dalam ki kaisar api miliknya sendiri, melainkan memutarnya sedikit di ujung jarinya, tiba-tiba mengubahnya menjadi 3 butir emas seukuran kacang hijau. Butir-butir ini kemudian langsung menghantam kepala ketiga pelayan kuat, Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, yang tergeletak di tanah. Ketiga pelayan perkasa itu menjerit melengking. Tubuh mereka seperti balon kempes, aliran kekuatan sihir mengalir keluar lalu menghilang ke udara. Kemudian mereka roboh, benar-benar kehilangan kekuatan. Mata mereka dipenuhi kebencian yang luar biasa. Fang Han, kau begitu kejam. Kami tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Ternyata, dengan serangan itu, Fang Han telah menghancurkan lautan kesadaran mereka, menyebabkan kekuatan sihir mereka terkuras habis. Itu seperti melubangi dasar tong kayu, membuat mustahil untuk mempertahankan kekuatan sihir, dan secara efektif melumpuhkan kemampuan ilahi mereka sepenuhnya. Astaga, Fang Han melumpuhkan 3 master alam rahasia kemampuan ilahi hanya dengan satu gerakan. Metodenya benar-benar kejam, sama sekali mengabaikan aturan sekte. Kalian harus tahu bahwa murid yang telah memasuki alam rahasia kemampuan ilahi adalah individu yang sangat dilindungi di dalam sekte, sangat berharga. Sekarang, bagaimana Fang Han akan menjelaskan ini? Bahkan Hua Tiandu pun tidak akan berani secara terang-terangan melumpuhkan kekuatan sihir seorang murid alam rahasia kemampuan ilahi seperti ini. Kejam! 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 Dia benar-benar terlalu kejam. Metode orang ini jauh lebih brutal daripada Hua Tiandu. Namun, dia juga sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, Asosiasi Jialan mengumumkan dukungan mereka untuknya dalam kompetisi posisi pemimpin sekte, dan hari ini dia langsung melanggar aturan sekte untuk membantu murid-murid Asosiasi Jialan. Jika kau menjilatnya, setidaknya kau tidak akan menderita kerugian. Benar, puncak reinkarnasi Fang Han sekarang dipenuhi roh tumbuhan, dengan ki obat yang kaya dan energi vital yang melimpah. Jika seseorang dapat berkultivasi di puncaknya, kecepatan kultivasi mereka setidaknya akan 10 kali lebih cepat. Selain itu, mereka akan dapat memperoleh ramuan yang melimpah. Kudengar setelah kompetisi daftar gunung sungai ini, dia berencana untuk memilih murid-murid unggul untuk berkultivasi di puncak reinkarnasi. Jika aku terpilih, mungkin pada waktu yang sama tahun depan, aku juga bisa memasuki alam rahasia kemampuan ilahi. Mari kita tunggu dan lihat. Fang Han melanggar aturan sekte kali ini. Aku tidak percaya dia akan lolos begitu saja. Banyak murid menyaksikan Fang Han langsung melumpuhkan kemampuan ilahi Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai,
merasakan keterkejutan sekaligus iri hati terhadap murid-murid asosiasi Jialan, pikiran mereka beragam. Beberapa murid yang awalnya mendukung Hua Tiandu kini perlahan-lahan mengubah pikiran mereka. Murid mana yang bisa masuk sekte Yuhua yang bukan orang yang cerdik? Jika diketahui bahwa seorang murid berpihak pada Hua Tiandu, Fang Han pasti akan menekan mereka secara diam-diam, dan hari-hari mereka di masa depan pasti tidak akan mudah. Kalian bertiga, seperti semut, seharusnya kalian bersikap rendah diri setelah mendapat kesempatan emas. Kenapa malah sombong sekali? Melihat tatapan penuh kebencian dari ketiga pelayan yang kuat itu, Fang Han menendang wajah mereka dengan keras. Wah, ketiganya muntah darah lagi, dengan gigi depan besar bercampur dalam darah. Kali ini, mereka benar-benar tidak bisa berbicara. Fang Han, kau sedang mencari kematian. Jin Rili merong berulang kali saat api emas mataharinya diambil, menyaksikan Fang Han menggunakannya untuk menghancurkan kemampuan ilahi ketiga muridnya. Beberapa pedang api berkobar terbang keluar, membentuk susunan pedang untuk melawan tangan iblis penutup langit. Pada saat yang sama, tubuhnya hendak terbang ke atas dan melarikan diri ke istana surgawi Yuhua. Mau kabur? Sudah kubilang aku akan menangkapmu dan membawamu ke platform hukuman surgawi. Apa kau pikir kekuatan sihirmu yang lemah bisa membantumu lolos dari cengkeramanku? Fang Han bahkan tidak menoleh. Tangan iblis penutup langit menjentikan jarinya berulang kali, menangkis pedang api yang berkobar, lalu segera menyelimuti Jin Rilie dan tanpa ampun menangkapnya. Meskipun Jin Rilie sangat kuat, dia hanyalah individu biasa di tingkat kelima ranah kemampuan ilahi, tahap manusia surga. Dia tidak mungkin mampu menahan harta karun seperti tangan iblis penutup langit yang berisi kultivasi iblis seumur hidup kaisar hantu. Fang Han, berhenti sekarang juga. Tepat saat itu, kekuatan magis yang sangat besar terpancar dari langit. Dengan sekali sapuan, kekuatan itu memblokir tangan iblis penutup langit. Fang Han tampaknya telah bersiap. Tubuhnya bergerak, dan dengan desisan, tangan iblis penutup langit, seperti ular atau burung, menarik diri dan menyatu dengan garis darah di tangan kirinya. Begitu dia menyimpan harta magisnya, dia melihat seseorang yang tampak muda muncul di mimbar tetua. Dengan sikap yang jelas dan tegas, orang itu tak lain adalah raksasa kuno, Tetua Tianxing. Kali ini, Fang Han telah mengacaukan kompetisi peringkat gunung dan sungai, melumpuhkan 3 murid dengan kemampuan ilahi, dan bahkan mencoba menangkap seorang tetua. Tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi Tetua Tianxing, raksasa kuno ini, tidak punya pilihan selain turun tangan. Fang Han, meskipun prestasimu luar biasa dan kau memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan, aku tidak bisa mentolerir pengabaianmu yang terang-terangan terhadap aturan sekte. Bahkan jika kau berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, selama kau adalah murid sekte ini, kau harus mematuhi aturan. Katakan padaku, bagaimana penjelasanmu untuk masalah ini? Tetua Tianxing menatap Fang Han. Meskipun dia telah meminjam air pelupa dari Fang Han beberapa hari yang lalu, yang sangat membantunya berkultivasi ke tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, persahabatan tetaplah persahabatan, dan aturan sekte tetaplah aturan sekte. Fang Han telah secara terang-terangan melanggar aturan sekte hari ini, dan jika dia tidak memiliki alasan yang cukup, dia akan dihukum berat. Tetua Tianxing, masalah ini sangat penting. Apakah Anda pikir saya sengaja pamer? Fang Han tiba-tiba mengirimkan pesan spiritual, ketiga orang yang telah saya lumpuhkan ini 100% adalah pion yang diatur oleh ras ilahi. Fang Qingwei berteman dengan seseorang bernama Tuan Huanzhen, dan kemudian Tuan Huanzhen itu menerima ketiga orang ini sebagai murid terdaftar, tanpa ragu-ragu menaikkan ketiga orang ini ke alam kemampuan ilahi. Terlebih lagi, saya berani menyatakan bahwa melalui kemampuan ilahi dan kekuatan sihir ketiga orang ini, pasti ada anggota ras ilahi yang mengamati situasi kompetisi peringkat gunung sungai sekte Yuhua kita. Itulah mengapa saya melumpuhkan kemampuan ilahi ketiga orang ini. Ketiga orang ini harus diselidiki secara menyeluruh. Lihat apakah ada mata-mata lain dari ras ilahi di dalam sekte Yuhua kita. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tetua Tianxing menerima komunikasi spiritual Fang Han dan mendengarkan penjelasannya secara rinci. Dia segera melambaikan tangannya. Masalah ini, mari kita diskusikan di Istana Hukuman Surgawi. Kompetisi peringkat gunung sungai akan berlangsung seperti biasa. Dengan perasaan pusing yang luar biasa, Fang Han mendapati dirinya berada di Istana Hukuman Surgawi. Tepat sebelum ia berbicara, Tetua Tianxing melemparkan ketiga pelayan kuat itu, Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai, ke tanah. Ketiga pelayan itu segera berteriak, Tetua, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Kami bukan orang-orang dari jalan iblis. Fang Han memfitnah kami. Fang Han, jangan berkata apa-apa. Aku punya penilaianku sendiri. Ingatan 3 kehidupan, mengalir melalui 3000. Tetua Tianxing bertepuk tangan, slap, slap, slap. Ketiganya terkena pukulan telapak tangan, dan seketika jiwa mereka muncul, berubah menjadi banyak gambar. Tetua Tianxing dengan hati-hati membedakan mereka, lalu tiba-tiba menunjuk. Beberapa sosok berjubah hitam muncul dari ingatan ketiga individu tersebut, salah satunya tepat adalah Raja Ilahi Huanzhen, seringai jahat muncul di wajahnya, dengan lingkaran cahaya ilahi samar-samar terlihat di belakang kepalanya. Astaga, itu benar-benar ras ilahi. Mereka bahkan mengintip dari dekat. Fang Han,
kau telah memberikan jasa yang besar lagi kali ini. Ikutlah denganku. Seluruh tubuh tetua Tianxing bergetar. Dengan sekali kibasan lengan bajunya yang besar, mayat Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui hancur menjadi debu, jiwa mereka lenyap tanpa jejak. Mari kita pergi bersama dan tangkap ras ilahi. Kemudian laporkan kepada ketua sekte. Betapa hebatnya. Tetua Tianxing benar-benar bisa mencari ingatan jiwa. Aku tidak memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Aku ingin tahu apakah setelah berkultivasi hingga inti emas dan memurnikan 9 roh primordial hantu, di antara berbagai kemampuan ilahi Dao hantu, ada yang seperti ini. Fang Han merasa keringat dingin mengucur, menyadari bahwa tidak ada kultivator alam rahasia keabadian yang mudah dihadapi. Melihat tetua Tianxing menghilang seketika, dia dengan cepat menangkap auranya dan mengikutinya. Di kejauhan, di puncak bersalju yang sunyi, beberapa sosok misterius berjubah hitam berkumpul di sekitar cermin air, mengamati. Tiba-tiba, cermin air itu pecah dengan suara, dentuman. Dan gambar terakhir yang terlihat adalah Fang Han melumpuhkan kemampuan ilahi Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui. Memang, para ahli ras ilahi ini telah memberlakukan batasan pada ketiga pelayan yang perkasa itu. Sialan, sialan. Fang Han itu dengan terang-terangan menghancurkan bidak-bidakku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin dia, seorang murid sejati, dengan seenaknya melumpuhkan dan membunuh murid-murid yang telah mencapai alam kemampuan ilahi selama kompetisi peringkat gunung sungai? Bagaimana mungkin aturan sekte Yuhua mentolerirnya? Seangkuh apapun dia tidak mungkin seangkuh ini. Raja Ilahi Huanzhen merong marah. Kasihan aku telah membuang begitu banyak energi dan obat spiritual untuk mengembangkan 3 hal yang sia-sia itu. Tuan Dewa Huanzhen, ketiga pionmu sekarang tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan dengan rencana kita untuk menyusup ke sekte Yuhua? Apakah kita akan gagal? Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada para petinggi? Dan ramuan serta energi vital yang terbuang oleh ketiga orang yang tidak berguna itu bukanlah jumlah yang kecil. Kita hanyalah Tuan Dewa, belum menjadi Raja Dewa. Kerugian ini sangat besar. Dewa Huanling mencibir berulang kali. Mari kita mulai dulu, baru kemudian buat rencana jangka panjang. Aku akhirnya mengerti mengapa para petinggi begitu waspada terhadap sekte Yuhua. Mereka mengatakan bahwa di masa depan, sekte Yuhua akan menjadi rintangan besar bagi klan kita untuk menduduki dunia besar Xuan Huang. Kurasa rintangan itu kemungkinan besar akan berada di pundak Fang Han. Kali ini, kita harus melaporkan semua informasi tentang Fang Han kepada para petinggi. Saat Dewa Huanzhen berbicara, dia tiba-tiba gemetar, cepat, ayo pergi. Penundaan sekecil apapun akan berakibat fatal. Kita telah ketahuan. Beberapa Dewa Agung segera mencoba menggunakan kemampuan ilahi mereka dan menyalurkan kekuatan sihir mereka untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, salju yang berputar-putar bergulir ke atas, menjadi 10 kali lebih padat, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi sebuah bola, menyelimuti mereka. Sebuah suara samar terdengar, beberapa pendekar dari klan ilahi, yang telah menempuh perjalanan miliaran mil dari luar alam untuk mengunjungi sekte Yuhuaku, pergi begitu saja, bukankah itu berarti sekte Yuhuaku kurang ramah? Dia adalah seorang ahli dari alam kaisar ilahi, yang berarti seorang ahli dari alam rahasia panjang umur. Kita telah dikepung. Dewa Huanzhen berteriak ketakutan. Tetua Tianxing benar-benar hebat. Dia benar-benar mampu menemukan para ahli klan ilahi hanya dengan menggunakan jiwa ketiga orang tak berguna itu. Kekuatan para anggota klan ilahi ini jauh lebih kuat daripada 2 orang yang kubunuh terakhir kali. Jika aku menyerap kekuatan ilahi dan tubuh mereka, berapa banyak ramuan yang bisa kumurnikan? Fang Han, yang mengikuti di belakang tetua Tianxing, juga melihat para ahli klan ilahi dikelilingi oleh kekuatan sihir dan merasa sangat gembira. Fang Han, bunuh mereka. Aku harus menggunakan kekuatan sihirku untuk memutuskan kemampuan mereka memanggil ahli lain. Klan ilahi sangat kuat, seorang dewa agung setara dengan tingkat kelima kemampuan ilahi kultivator kita, alam manusia. Seorang raja ilahi setara dengan inti emas dan di atasnya. Seorang ahli kaisar ilahi setara dengan alam rahasia panjang umur. Begitu seorang anggota klan ilahi berkultivasi hingga alam dewa agung, kekuatan ilahi mereka berubah, dan mereka dapat melepaskan badai spiritual. Kekuatannya tidak hanya tak terbatas, tetapi juga dapat memberitahu anggota klan ilahi yang berada 30.000 mil jauhnya untuk meminta bantuan dalam sekejap mata. Aku perlu menggunakan kekuatan sihirku untuk menekan komunikasi badai spiritual mereka, kau harus membunuh mereka segera. Dalam sekejap, pikiran tetua Tianxing ditransmisikan ke dalam pikiran Fang Han. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Han langsung melepaskan tangan iblis penutup langit miliknya, menyapu seluruh area dan mencengkeram para dewa. Fang Han, kau memang rintangan yang diramalkan klan kami. Seharusnya kau sudah dihancurkan sebelum kau dewasa. Dewa Huanzhen tiba-tiba berbalik, meraung, dan terus mencakar. Di tengah telapak tangannya, muncul 2 mata, agak mirip dengan mata pada prasasti penyegel dewa bermata 6. 2 mata di telapak tangannya memancarkan sinar cahaya aneh, mengarah ke Fang Han. Ketajamannya tidak kalah dengan seni pemutus agung milik Fang Han. Terlebih lagi, sinar cahaya aneh itu mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah beresonansi dengan energi vital langit dan bumi. Ini adalah badai spiritual. Kekuatannya sangat besar. Anda tidak boleh menahan diri, atau Anda pasti akan terluka. Fang Han awalnya tidak menganggap remeh anggota klan ilahi ini, tetapi kemudian pengingat dari tetua Tianxing sampai ke telinganya.
Pada saat yang sama, ketika tangan iblis pelindung langit miliknya mencengkeram pancaran cahaya itu, dia merasakan sedikit rasa sakit, dan baru kemudian dia menyadari sifat mereka yang dahsyat. Kalian semua, matilah untukku. Jika kalian semua adalah Raja Ilahi, mungkin aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, tetapi siapakah para penguasa ilahi? Fang Han mengayunkan tangan kirinya, merobek sinar badai spiritual menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, dia mengibaskan lengan bajunya, dan 6 prasasti penyegel dewa terbang ke atas, seketika membentuk formasi penyegel dewa yang besar. Terdapat desas-desus bahwa prasasti penyegel dewa bermata 6 dimurnikan oleh makhluk kuno yang sangat kuat khusus untuk menyegel anggota klan ilahi. Fang Han, mengandalkan intuisinya, tahu bahwa benda ini akan memiliki efek aneh terhadap klan ilahi. Seperti yang diperkirakan, begitu 6 lempengan batu muncul di udara, beberapa dewa agung langsung merasakan firasat buruk yang akan datang. Mereka meraung panik, wajah mereka berkerut, dan satu persatu, mereka mengungkapkan wujud asli mereka. Mereka adalah ras dengan baju zirah kerangka lengkap dan antena di kepala mereka, bahkan lebih menakutkan daripada iblis surgawi. Baju zirah kerangka mereka adalah kulit mereka, anggota klan ilahi ini seperti kepiting, dengan tulang-tulang mereka di bagian luar. Namun, begitu arai penyegel dewa menyelimuti mereka, dan mereka diterangi oleh 6 mata dari prasasti penyegel dewa bermata 6, beberapa penguasa ilahi sama sekali tidak dapat bergerak. Awalnya, Fang Han membutuhkan usaha untuk menghadapi mereka, tetapi sekarang sangat mudah. Fang Han tidak menyangka akan semudah ini. Dia merasakan ke-6 prasasti penyegel dewa terus bergetar, dan mata pada prasasti itu berkedip tanpa henti, yang merupakan fluktuasi dari 6 penguasa ilahi yang sedang berjuang. Jika ke-6 penguasa ilahi ini semuanya adalah Raja Ilahi, prasasti penyegel dewa bermata 6 pasti tidak akan mampu menekan mereka. Tanpa basa-basi lagi, tubuh Fang Han melesat masuk, mendekati ke-6 dewa agung. Cahaya biru mengembun di tangannya, dan dia menggunakan kekuatan pohon dunia, menghantamkan telapak tangannya ke tubuh ke-6 dewa agung tersebut. Dalam sekejap, kengerian tak berujung terpancar dari mata ke-6 dewa agung itu. Tubuh mereka dipenuhi akar pohon dunia, yang terus-menerus menyerap kekuatan ilahi mereka. Kekuatan ilahi, yang bahkan para ahli alam rahasia keabadian pun tidak mampu memurnikannya, justru dicerna oleh sesuatu yang mengerikan. Ke-6 dewa agung itu merintih, tubuh mereka menyusut semakin kecil, seolah-olah sedang dihisap hingga kering. Fang Han, berhenti. Tinggalkan satu, aku perlu menjelaskan kepada ketua sekte. Di dalam sekte, Tetua Ruizi mendukung Hua Tiandu dan mengincarmu, mencari masalah. Jika tidak ada bukti untuk masalah ini, dia akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tetua Tianxing juga terkejut melihat Fang Han benar-benar menyerap kekuatan ilahi. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Fang Han memiliki harta karun misterius yang dapat menyerap energi vital alam abadi dari kehampaan dan memurnikan ramuan. Jadi dia menggunakan pandangannya untuk mencoba mencari petunjuk, tetapi dia menemukan bola cahaya terang di dahi Fang Han, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Ternyata pohon dunia itu telah dimurnikan oleh seni kaisar kayu azur dan disatukan menjadi satu. Dia juga tidak bisa melihatnya dengan jelas, kecuali jika dia menyalurkan kekuatan sihirnya ke tubuh Fang Han untuk memeriksanya secara langsung. Baiklah, kalau begitu saya akan meninggalkan satu. Bang! Fang Han mendorong dengan telapak tangannya, langsung mendorong Dewa Huan Shen keluar. Kemudian, kelima dewa lainnya menyusut dan menyusut lagi, bahkan tulang-tulang di tubuh mereka meleleh, akhirnya hanya menyisakan bola kristal seperti kantung harta karun, berisi berbagai ramuan, pedang terbang, harta sihir, dan material. Ini adalah kantung harta karun klan ilahi. Tubuh mereka semua telah meleleh, tetapi kantung harta karun itu tetap ada. Fang Han langsung menyadari bahwa tubuh klan ilahi memiliki ruang hampa tersendiri, tempat mereka dapat menyimpan berbagai hal. Bola-bola kristal ini adalah ruang penyimpanan yang tidak dapat meleleh di dalam tubuh klan ilahi. Bola-bola ini berisi kekayaan yang telah terkumpul dari 5 penguasa ilahi, dan sekarang, tentu saja, semuanya menguntungkan dirinya. Saat ini ia berada dalam keadaan miskin, kekurangan dana, dan tidak tahu harus menukarkan apa untuk mendapatkan ramuan panjang umur Yin Yang dari murid-murid perkumpulan Jialan. Sekarang setelah ia memperoleh kekayaan yang terkumpul dari 5 dewa agung, setidaknya ia akan jauh lebih nyaman secara finansial. Yang lebih menakjubkan lagi, setelah tubuh kelima dewa itu sepenuhnya diserap oleh pohon dunia, 5 buah kecil benar-benar terbentuk di pohon dunia tepat di dahinya. Pohon dunia itu benar-benar berbuah? Ini adalah sesuatu yang belum pernah Fang Han temukan sebelumnya. Dia takjub dan segera bertanya pada Yan di tubuhnya. Sepertinya ketika pohon dunia menyerap anggota klan ilahi, ia akan memadatkan sebuah buah di pohon itu. Di zaman kuno, buah itu disebut buah kemampuan ilahi. Manusia purba yang memakan buah kemampuan ilahi dapat memperoleh kemampuan ilahi. Yan berpikir sejenak dan berkata, tapi kau juga menyerap anggota klan ilahi terakhir kali, jadi mengapa buah kemampuan ilahi tidak muncul? Aku tidak bisa memahaminya.
Mungkin anggota klan ilahi sebelumnya terlalu lemah. Anggota klan ilahi ini semuanya adalah penguasa ilahi. Kekuatan mereka sangat besar, setara dengan para ahli tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia. Di dunia kultivasi, mereka adalah tokoh yang dapat mendominasi suatu wilayah, jadi tidak mengherankan jika mereka memadatkan buah kemampuan ilahi. Fang Han merasakan buah kemampuan ilahi. Jika buah ini benar-benar dapat memungkinkan orang biasa untuk mengkultivasi kemampuan ilahi hanya dengan memakannya, maka itu terlalu ajaib. Aku tidak percaya buah ini memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Kau tahu, ramuan emas 9 lubang dan ramuan panjang umur yin yang hanya dapat meningkatkan peluang mengkultivasi kemampuan ilahi dan meletakkan dasar yang kokoh, bukan secara langsung mengangkat seseorang menjadi memiliki kemampuan ilahi. Mari kita coba. Lagi pula, pohon dunia memiliki berbagai kegunaan yang tak terbayangkan. Buah yang dihasilkannya pasti memiliki kegunaan magis yang luar biasa. Aku juga mendengar desas-desus bahwa di zaman kuno, setelah pohon dunia menyerap para ahli kaisar ilahi, buah panjang umur akan terbentuk di puncaknya. Aku tidak tahu apakah itu benar. Yan juga merasa sedikit tidak percaya, tapi tidak mungkin mencapai alam rahasia panjang umur hanya dengan mengonsumsi satu buah. Tentu saja, itu tidak mungkin. Tidak ada makhluk abadi yang memiliki kemampuan untuk mengubah seseorang menjadi raksasa kuno hanya dengan satu buah. Fang Han juga menggelengkan kepalanya. Baiklah, mereka semua telah dieliminasi. Badai spiritual mereka tidak keluar, jadi itu tidak akan membuat anggota klan ilahi lainnya khawatir. Tetua Tianxing melihat Fang Han menyerap 5 penguasa ilahi, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan segera mengambil penguasa ilahi Huan Shen. Keduanya kemudian mendarat secara bersamaan di Mountain River Courtyard. Fang Han kembali. Dia tidak dihukum. Bagaimana mungkin? Apakah ketiga orang itu benar-benar mata-mata iblis? Ada kemungkinan juga bahwa Tetua Tianxing mendukung Fang Han menjadi ketua sekte di masa depan, itulah sebabnya dia menunjukkan keberpihakan kali ini. Bagaimana mungkin? Tetua Tianxing selalu bersikap adil dan tegas dalam menegakkan aturan sekte. Lagi pula, bahkan dia pun tidak bisa memonopoli kekuasaan. Jin Rili sudah pergi ke istana surgawi Yuhua untuk menemui Tetua Rui agar memimpin penegakan keadilan. Beberapa murid sejati dan tetua sekali lagi terkejut melihat Fang Han muncul dalam keadaan selamat dan sehat, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui memang mata-mata iblis. Untungnya, Fang Han menemukan mereka lebih awal dan menyingkirkan akar masalahnya. Pada saat yang sama, Fang Han dan aku pergi dan membunuh para ahli iblis yang bersembunyi di luar. Fang Han telah memberikan jasa yang besar kali ini. Aku akan mengadakan Dewan Tetua untuk membahas bagaimana cara memberi penghargaan kepada Fang Han. Tetua Tianxing berkata kepada banyak tetua, murid dalam, dan murid luar yang hadir. Tianxing, aku selalu mengira kau menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hukuman secara adil, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan begitu berat sebelah hari ini. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, dan Ruizi muncul di halaman sungai gunung. Kenapa Rui Child ini lagi? Dia jelas-jelas mendukung Hua Tiandu dan terang-terangan menentangku. Kalau dia bukan raksasa kuno, aku pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Mendengar kata-kata dingin dan pertanyaan agresif Rui Child, Fang Han, meskipun percaya diri, merasa sangat tidak nyaman dan sangat ingin menghajar tetua agung ini sampai babak belur. Dia tahu bahwa status orang ini tidak kalah dengan Tetua Tianxing, dan dia adalah pendukung kuat Hua Tiandu. Jika hambatan ini tidak disingkirkan, akan sangat sulit untuk bersaing dengan Hua Tiandu untuk posisi penting di masa depan. Begitu orang ini disingkirkan, Hua Tiandu akan kehilangan pendukungnya yang paling kuat. Fang Han tahu bahwa dalam konfrontasinya di masa depan dengan Hua Tiandu, ada kemungkinan 80% mereka akan seimbang. Bahkan jika dia mengalahkan Hua Tiandu, membunuhnya akan sangat sulit. Jika Hua Tiandu dikalahkan olehnya tetapi tidak dibunuh, dia akan tetap menjadi ancaman besar. Bagi para kultivator, selama mereka tidak mati, mereka memiliki peluang yang tak terbatas. Untuk melenyapkan Hua Tiandu, orang ini harus dilenyapkan terlebih dahulu. Namun, seberapa mudahkah untuk melenyapkan orang ini? Fang Han tahu bahwa meskipun kekuatan sihirnya cukup dahsyat untuk membunuh para ahli seperti Kaisar Hantu, menghadapi raksasa kuno dari alam keabadian berarti kematian yang pasti. Hanya jika dia memadatkan inti emasnya dan memurnikan 9 jiwa Naschen Hantu, dia akan memiliki kesempatan untuk lolos dari kekuatan seorang ahli alam keabadian. Dan itu hanyalah sebuah kemungkinan untuk melarikan diri. Kemenangan sudah pasti, dan bahkan melarikan diri pun tidak terjamin. Lagi pula, alam keabadian dan alam kemampuan ilahi terlalu jauh terpisah. Satu langkah menuju alam keabadian berarti keberadaan abadi. Kekuatan dan kualitas kekuatan sihir mereka tak tertandingi. Fang Han pernah menyaksikan kekuatan luar biasa dari seorang ahli alam keabadian di Istana Abadi Taiyuan sebelumnya. Dalam keadaan normal, seseorang di alam kemampuan ilahi tidak akan mampu mengalahkan seorang ahli di alam keabadian. Bahkan memiliki artefak Dao tingkat tertinggi pun tidak akan membuatnya mungkin.
kecuali jika itu adalah artefak abadi. Tentu saja, seseorang di alam kemampuan ilahi bahkan tidak bisa mengaktifkan artefak abadi. Bahkan para ahli alam keabadian, kecuali mereka adalah kultivator yang sangat mendalam di luar tahap kelima, akan kesulitan untuk mengaktifkan artefak abadi. Bahkan Feng Bayu pun merasa agak melelahkan untuk mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi, cermin kaisar. Faktanya, orang-orang di alam kemampuan ilahi hampir tidak mampu mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi sekalipun. Artefak sihir, artefak roh, artefak harta karun, artefak Dao, artefak abadi. Setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, menengah, tinggi, dan tertinggi. Setiap tingkatan lebih kuat dari tingkatan sebelumnya. Fang Han saat ini memiliki banyak harta karun sihir, tangan iblis penyelubung langit, prasasti penyegel dewa bermata 6, susunan pedang bulan yang meluas, susunan bendera roh raksasa, 18 boneka arhat, pedang pikiran, pedang ular hantu. Semua ini adalah artefak harta karun tingkat tertinggi. Ditambah dengan diagram mata air kuning, kekuatannya sudah mendekati artefak Dao tingkat menengah, dan Raja Malam Berdarah adalah artefak Dao tingkat rendah. Namun jika digabungkan, mereka hanya akan babak belur di hadapan Rui Child. Bahkan jika Fang Han memiliki 2 inti emas untuk menghancurkan diri sendiri, dia tidak mungkin bisa mengenai Rui Child. Lawan bisa menghindar dalam sekejap, membuat ledakan inti emas menjadi tidak berguna. Terakhir kali dia meledakkan Kaisar Hantu, itu adalah tipuan. Terlebih lagi, Rui Child, yang telah berkultivasi hingga alam keabadian, memiliki kepekaan spiritual terhadap bahaya dan kemalangan, membuatnya sulit untuk ditipu. Saat Fang Han sedang memutar otak, mencoba mencari cara untuk menghadapi raksasa kuno ini, Tetua Tianxing berbicara, "Tetua Rui, saya, Tianxing, tentu saja akan menegakkan keadilan secara adil dan mencari kebenaran dari fakta. Saya sama sekali tidak akan membiarkan murid manapun yang telah melanggar aturan sekte lolos, dan saya juga tidak akan menganiaya murid manapun yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada sekte. Apakah saya bias kali ini atau tidak, itu akan jelas di hadapan ketua sekte. Adapun Tetua Rui, saya adalah Tetua Tianxing, yang bertanggung jawab atas kekuatan eksekusi sekte. Apakah sesuatu itu pelanggaran atau bukan, tampaknya bukan hak Anda untuk mengkritik saya. Sebagai sesepuh yang bertanggung jawab atas hukum pidana, kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Sebagai sesepuh yang berwenang untuk memakzulkanmu, tentu saja aku berhak memakzulkanmu di hadapan pemimpin sekte." Rui Child melangkah maju, mengelus rui hitam di tangannya. Bahkan jika ketiga orang itu adalah agen rahasia dari Dao Iblis, hak apa yang dimiliki Fang Han, seorang murid sejati biasa yang bahkan belum mengkultivasi inti emas, untuk berurusan dengan mereka? Jika semua orang menirunya, bukankah sekte Yuhuaku akan kacau? Terlebih lagi, tindakannya hari ini didorong oleh rasa iri terhadap ketiga orang itu, ingin mengendalikan kompetisi peringkat gunung dan sungai sekte Yuhuaku. Tianxing, terlepas dari apakah ketiga orang itu adalah agen rahasia Dao Iblis atau bukan, tindakan Fang Han tidak dapat diterima. Dia harus dihukum sesuai dengan kejahatan beratnya membantai sesama murid, dan dia harus dicambuk. Kemudian dipenjara di penjara abadi, sebagai peringatan. 3 bibit unggul alam kemampuan ilahi, dibuang begitu saja? Bahkan sekte Tai pun tidak seboros itu. Berapa banyak murid alam kemampuan ilahi yang dihasilkan sekte Yuhuaku dalam setahun? Siapa yang sanggup menanggung kerugian seperti itu? Bagi murid sejati, kecuali jika mereka mengkhianati sekte, hukumannya biasanya adalah penjara di penjara abadi. Tentu saja, ada juga hukuman yang lebih berat, diikat ke platform hukuman surgawi, memanggil semua murid sejati, dan dicambuk dengan cambuk kulit naga. Cambuk dari kulit naga itu sangat kuat, satu cambukan saja tidak dapat ditahan bahkan oleh seorang ahli di alam kemampuan ilahi, dan menyebabkan kerusakan fisik yang sangat besar. Tentu saja, yang lebih penting, itu berarti kehilangan muka. Ruizi, kau hanya mempersulitku karena persainganku dengan Hua Tiandu mengancam posisinya sebagai ketua sekte. Kejadian ini nyaris saja celaka, aku baru saja melenyapkan mata-mata iblis dan pergi bersama Tetua Tianxing untuk membunuh para ahli iblis. Untungnya, Tetua Tianxing mengetahui seluruh cerita dan telah mengumpulkan bukti. Adapun kau belum berhak menghukumku. Aku masih memiliki urusan penting yang harus dilaporkan kepada ketua sekte. Fang Han mencibir. Aku tidak berhak menghukummu? Kita lihat saja nanti setelah aku mengalahkanmu. Tak perlu membuang-buang kata-kata denganmu sekarang. Ruizi tiba-tiba bergerak. Fang Han segera merasakan kekuatan besar dan tak terlihat dari segala arah menyelimutinya. Kemanapun dia mencoba melarikan diri, dia akan terkurung. Tentu saja, jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, melepaskan jimat ilahi kelahirannya, dan kemudian tiba-tiba meledakkan inti emasnya, dia pasti akan mampu keluar dari pengepungan tersebut. Namun dia tahu seseorang akan membantunya, jadi dia tidak panik. Ruizi, saya Tetua Tianxing. Saya yang bertanggung jawab atas hukuman. Tetua Tianxing juga bergerak tiba-tiba, mengayunkan tangannya ke segala arah, dan dengan suara mendesing,
tekanan di sekitar tubuh Fang Han lenyap tanpa jejak. Saat kedua orang itu bergerak, Fang Han diam-diam merasa takjub. Meskipun tidak ada pertunjukan yang mencolok, itu justru lebih menakutkan, karena dia tidak tahu bagaimana kekuatan sihir lawan menyerang atau menyegel, apalagi bagaimana cara mematahkannya. Aku tidak menyangka kau, Tianxing, akan hampir mencapai tubuh abadi. Mata Ruizi berkilat ketika melihat tetua Tianxing dengan santai menetralkan mantranya hanya dengan satu sapuan. Sepertinya air pelupa yang kau dapatkan dari anak bernama Fang Han ini telah meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Tak heran kau begitu melindunginya. HMPH. Fang Han menghancurkan 3 murid sekte Yuhuaku di alam kemampuan ilahi hari ini. Kerugian yang begitu besar, sebagai seorang tetua, aku harus turun tangan. Sekte Yuhuku tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Ruizi, bukankah hanya kehilangan 3 pengkhianat di alam kemampuan ilahi? Ini hal yang baik bagi sekte Yuhuaku karena memiliki lebih sedikit pengkhianat. Hati Fang Han tiba-tiba bergejolak. Su Yuer, kemarilah. Kakak Fang Han, ada apa? Su Yuer berjalan mendekat. Cahaya hijau samar, seperti buah aneh seukuran kastanye, berkilauan di tangan Fang Han. Itu adalah salah satu dari 5 buah kemampuan ilahi yang terbentuk di pohon dunia setelah dia baru saja membunuh 5 raja ilahi. Dia menempelkannya ke dahi Su Yuer, dan buah itu langsung meresap. Buah kemampuan ilahi ini, yang tidak sepenuhnya padat maupun gas, mengandung banyak pusaran. Begitu ditekan ke dahi Su Yuer, buah itu langsung memasuki otaknya dan menyatu dengan jiwanya. Tubuhnya benar-benar melayang ke udara, dan gelombang kekuatan magis bergetar, menghantam, dan menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Su Yuer tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan sentuhan Fang Han, buah bulat hijau itu akan langsung masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh jiwanya berubah menjadi kekuatan magis. Dia telah langsung memasuki alam kemampuan ilahi. Sungguh luar biasa. Buah kemampuan ilahi ini benar-benar ajaib. Ini adalah harta karun paling luar biasa antara langit dan bumi. Fang Han tertawa terbahak-bahak, melihat bahwa buah kemampuan ilahi itu benar-benar berfungsi. Meskipun buah kemampuan ilahi ini hanya dapat dihasilkan dengan membunuh anggota ras ilahi tingkat Raja Ilahi, yang setara dengan para ahli di alam manusia langit, artinya, seluruh esensi kehidupan seorang ahli alam manusia langit hanya dapat mengangkat 1 orang ke alam kemampuan ilahi. Namun ini terlalu kuat. Kita harus tahu bahwa alkimia biasa, bahkan menciptakan sesuatu seperti relik suci Dharma, hanya dapat meningkatkan kekuatan magis, bukan meningkatkan tingkatan seseorang. Kemajuan di wilayah kekuasaan adalah hal tersulit untuk dicapai. Mengandalkan ramuan pada dasarnya tidak ada harapan. Apa? Ramuan macam apa ini? Ramuan ini benar-benar bisa meningkatkan tingkatan seseorang dan memungkinkan seseorang untuk langsung memasuki alam kemampuan ilahi. Apakah aku tidak salah lihat? Begitu saja, dia memasuki alam kemampuan ilahi dan mendapatkan kekuatan sihir? Benar, itu kekuatan magis. Bukan kekuatan magis dari artefak atau harta karun spiritual, tetapi kekuatan magis yang ia peroleh sendiri. Fang Han benar-benar menggunakan ramuan hijau untuk mengubah Su Yuer ke alam kemampuan ilahi, 1 langkah menuju surga. Ramuan macam apa itu? Bahkan pil panjang umur Yin Yang pun tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu menantang. Ini sama saja menantang langit. Alam kemampuan ilahi harus dipahami sendiri, ramuan hanya bisa meletakkan dasar. Sebenarnya ramuan Fang Han itu apa? Langsung ke alam kemampuan ilahi, ya ampun. Banyak murid berteriak kaget melihat pemandangan ini, dan beberapa tetua hampir melotot saking terkejutnya. Mustahil, mustahil, ini hanya kebetulan. Di mana ada ramuan yang bisa langsung mengangkat seseorang ke alam kemampuan ilahi. Namun, Fang Han kemudian memanggil 2 orang lagi ke depan, salah satunya adalah Yiyu, dan yang lainnya adalah murid perempuan lain dari Asosiasi Jialan. Fang Han mengeluarkan 2 buah kemampuan ilahi lagi dan langsung menempelkannya ke dahi mereka. Mereka pun secara bersamaan mengubah seluruh jiwa mereka, mengubahnya menjadi kekuatan magis yang nyata, dari tak berbentuk menjadi berbentuk, dan juga melangkah ke alam kemampuan ilahi. Ini bukan lagi kebetulan. Itu sepenuhnya merupakan efek dari buah kemampuan ilahi. Buah kemampuan ilahi tetaplah buah kemampuan ilahi. Sekarang aku kaya. Ras ilahi, ras ilahi. Aku akan membunuh lebih banyak anggota ras ilahi di masa depan. Fang Han sangat gembira. Ruizi, aku membunuh 3 orang yang tidak berguna, dan pada saat yang sama, aku menciptakan 3 ahli di alam kemampuan ilahi. Mereka saling meniadakan. Apa kau benar-benar berpikir aku memanipulasi peringkat gunung sungai? Mencoba mengambil keuntungan darinya, aku memiliki ramuan keabadian dari surga yang dapat menembus batasan dan menciptakan ahli di alam kemampuan ilahi. Fang Han berteriak dengan tegas. Ini, bagaimana mungkin ada ramuan ajaib seperti ini di dunia? Apakah ini benar-benar pil keabadian? Mustahil, pil keabadian bukanlah hal sepele, bahkan para ahli di alam rahasia panjang umur pun akan kesulitan menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya, apalagi orang biasa. Tetapi pemandangan di hadapanku ini tak dapat disangkal nyata.
Bahkan jika ketiga murid perempuan itu mengonsumsi pil panjang umur Yin yang 1000, mereka masih membutuhkan 1 tahun kultivasi untuk memperkuat fondasi mereka sebelum mereka dapat berharap memasuki alam rahasia kemampuan ilahi. Ekspresi Ruizi berubah-ubah antara terang dan gelap. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Bukannya dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Fang Han benar-benar memiliki ramuan yang mampu secara langsung mengangkat seseorang ke alam rahasia kemampuan ilahi yang benar-benar membuatnya takjub. Sebagai raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur, dia bisa mengangkat seseorang ke alam rahasia kemampuan ilahi, tetapi itu akan disertai dengan risiko yang sangat besar, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk penerima, yang kemungkinan besar akan meledak dan mati. Tanpa dasar yang kokoh, mengubah jiwa seseorang secara paksa menjadi kekuatan magis sangatlah berbahaya. Ruizi, jika ada hal yang perlu diputuskan, mari kita putuskan sebelum ketua sekte. Jangan menghalangi kompetisi peringkat gunung sungai di sini. Tetua Tianxing membuka mulutnya dan memuntahkan pelangi putih yang menyelimuti Fang Han, lalu melesat seperti kilat menembus awan dan memasuki istana surgawi Yuhua. Ruizi mencibir berulang kali dan kemudian menghilang, tentu saja berniat menjelaskan situasi tersebut kepada Feng Baiyu. Jauh di dalam istana surgawi Yuhua, Fang Han memang melihat Feng Baiyu lagi. Ruang berkabut ini dipenuhi energi vital yang melimpah di mana-mana, dengan gumpalan kabut putih berputar-putar di sekitarnya. Kabut putih juga meresap di bawah kaki mereka, kedalamannya tak diketahui, menjadikannya sangat menakjubkan. Fang Han, yang terbiasa dengan pemandangan seperti itu, tahu bahwa kedalaman istana surgawi Yuhua terdiri dari ruang hampa yang terfragmentasi, dengan banyak area yang lebih besar dari seluruh negara di dunia biasa. Sebenarnya, istana surgawi ini sendiri adalah artefak Dao tertinggi, tidak kalah kuatnya dengan cermin kaisar. Namun, pengoperasiannya menghabiskan energi yang sangat besar. Jika terjadi sesuatu, semua tetua di dalamnya harus secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka, mengaktifkan jutaan formasi, memungkinkan istana surgawi untuk bergerak perlahan dan menekan semua musuh. Jika memang benar-benar tidak mampu menahan serangan, istana surgawi ini bahkan bisa menembus 1000 dunia agung dan melarikan diri. Seluruh istana surgawi mewakili fondasi mendasar dari sekte Yuhua. Adapun kota besar di bawah dan pegunungan di luar, mereka berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi istana surgawi. Puncak-puncak gunung para murid sejati membentuk formasi, istana surgawi Yuhua dapat memberi mereka kekuatan, dan mereka juga dapat bertindak sebagai garis pertahanan pertama, melindungi beberapa murid dalam dan luar sekte Yuhua. Saudara pemimpin sekte, berkat Fang Han kali ini, rencana ras ilahi untuk menanam pion mereka di dalam sekte Yuhua kita telah diberantas. Saya bertindak tegas, membunuh 5 raja ilahi di luar dan menangkap 1. Saya meminta pemimpin sekte untuk mengambil keputusan. Begitu melihat Feng Baiyu, tetua Tianxing, tanpa menunggu Ruizi berbicara, langsung melemparkan ilusi raja ilahi sejati dari lengan bajunya, membuatnya jatuh ke tanah. Apa? Ras ilahi? Ruizi tercengang. Jika Fang Han mengatakan bahwa Fang Men dan 2 orang lainnya bersekongkol dengan jalur iblis, masih ada ruang untuk berdebat. Tetapi sekarang, karena dikaitkan dengan ras ilahi paling menakutkan dari berbagai dunia, itu benar-benar tidak dapat dibenarkan, terutama dengan bukti manusia dan material. Apa? Ras dewa benar-benar telah memperluas jangkauan mereka ke sekte Yuhua kita. Ekspresi Feng Baiyu tiba-tiba berubah serius saat melihat Raja Dewa Sejati Ilusi. Dia langsung meraih dengan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram leher, Raja Dewa Sejati Ilusi, mengangkatnya. Katakan, berapa banyak dari ras dewa kalian yang telah datang ke dunia agung Xuan Huang secara total? Di mana mereka semua sekarang? Kau, seorang Raja Dewa biasa, pasti tahu metodeku. Aku Feng Baiyu, pemimpin sekte Yuhua. Bahkan Kaisar Dewa kalian pasti pernah mendengar namaku. Raja Ilahi Sejati Ilusi kini mengenakan baju zirah tulang, dengan antena mengerikan di kepalanya, inilah penampilan sejati ras ilahi. Setelah batuk hebat, dia mencibir, Feng Baiyu, kau tidak akan sombong lebih lama lagi. 800 miliar pasukan besar rasku akan segera turun ke dunia agung Xuan Huang untuk memerintah di sini. Kemudian, menggunakan ini sebagai basis, kita akan menyerang dunia kosmos yang lebih dalam, tak terbatas, dan lebih kaya. Apa? Berapa banyak ras ilahi? 800 miliar? Fang Han hampir melompat ketika mendengar angka itu. 800 miliar prajurit ras ilahi, bahkan yang terlemah pun adalah ahli alam rahasia kemampuan ilahi. Bagaimana mungkin? Jika mereka turun dalam gelombang yang padat dan dahsyat, 10 sekte abadi dan 7 jalan iblis akan langsung musnah. Kita harus tahu, di antara 800 miliar ras ilahi itu, berapa banyak raja ilahi yang ada? Kaisar ilahi? Dan bahkan para ahli yang lebih hebat lagi? Berapapun jumlah kalian yang datang, aku akan membunuh kalian semua. Sudah berapa tahun sejak aku terakhir kali bertarung dengan seru dan penuh semangat? Feng Baiyu tertawa terbahak-bahak.
Aku tahu bahwa dunia agung Xuan Huang kita mengalami kesengsaraan ilahi setiap 10.000 tahun, sebuah malapetaka besar. Ini justru kesempatan bagus bagi kita para kultivator untuk mengasah diri. Katakan, di mana basis ras ilahi kalian di dunia agung Xuan Huang sekarang? Apakah di luar negeri? Kalau kukatakan padamu, itu mimpi. Kau sedang bermimpi. Raja ilahi sejati ilusi tertawa terbahak-bahak. Kau perlakukan aku seperti ini hari ini, dan ketika saatnya tiba, kekuatan besar dari rasku akan melakukan hal yang sama padamu. Karma dan pembalasan tidak pernah meleset sedikitpun. Tidak masalah jika kau tidak berbicara. Aku tahu teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengekstrak setiap pikiranmu. Meskipun ras ilahimu kuat, kau tidak memiliki teknik pembubaran tubuh iblis langit. Feng Bayu mencibir sedikit, tidak lagi bertanya. Dia mengencangkan cengkeramannya, dan dengan suara keras, Raja ilahi sejati ilusi meledak menjadi masa energi vital yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, banyak pikiran tersebar ke segala arah, tetapi semuanya ditangkap oleh Feng Bayu. Sebongkah kristal putih, yang merupakan ruang penyimpanan internal, Raja ilahi sejati ilusi, langsung dilemparkan ke arah Fang Han. Feng Bayu tidak peduli dengan harta benda seorang Raja ilahi biasa. Sayang sekali. Seandainya dewa ini diberikan kepadaku, dia bisa diubah menjadi buah kekuatan ilahi. Sekarang, dia telah tercerai-berai. Fang Han diam-diam merasa menyesal. Di hadapan Ruizi, dia tidak bisa menyerap kekuatan ilahi, jadi dia hanya bisa membiarkannya menghilang. Memang, ada juga kaisar ilahi. Sebuah bidak catur penting telah bersembunyi di sekte Yuhuaku. Feng Bayu terus menyerap ingatan tentang penguasa ilahi sejati ilusi. Tiba-tiba, dia terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia memecah kumpulan pikirannya. Fang Han, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, sangat baik. Kau telah memberitahuku banyak hal. Jika kau tidak menangkap penguasa ilahi tepat waktu, sekte Yuhua kita benar-benar akan menghadapi bencana kehancuran di masa depan. Dan sekarang, ini adalah kesempatan bagi sekte Yuhua kita untuk bangkit. Aku akan membahas masalah ini dengan beberapa tetua agung dan melihat hadiah apa yang akan kuberikan padamu. Mendengar itu, wajah Ruizi sedikit memucat, tetapi karena Feng Bayu telah berbicara, dia tentu saja tidak bisa membantah. Selain itu, Fang Han, teruslah berusaha memenangkan hati bocah Nebula dan bantulah dia dengan segenap kekuatanmu. Sekte Yuhua kita dan Sekte Starfall akan membentuk aliansi sementara. Aku punya gulungan jimat di sini. Aku mengirimmu untuk mengantarkannya kepada ketua Sekte Starfall. Katakan padanya bahwa ini untuk membahas pertemuan abadi 10 sekte abadi 3 tahun dari sekarang. Kau juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Sekte Starfall dan mendapatkan pengalaman. Saat dia berbicara, sebuah gulungan jimat muncul di tangan Feng Bayu dan mendarat di tangan Fang Han. Awalnya, Feng Bayu bisa saja mengirim pesan terbang kepada ketua Sekte Starfall. Meminta Fang Han untuk mengantarkannya hanyalah alasan untuk membiarkannya berkeliaran di Sekte Starfall dan melihat apakah ada peluang. Pemimpin sekte, kapan saya harus pergi? Haruskah saya pergi sekarang? Tentu saja tidak. Kau bisa berangkat setelah musim semi. Kalau tidak, dalam 3 bulan, ketika para tetua dari 3 sekte pedang besar datang dan meminta pil jiwa baru kepadaku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus memurnikan 3 juta pil untuk mereka? Feng Bayu berkata, kau juga harus menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dengan baik. Kali ini, aku mengirimmu ke sekte bintang jatuh, dan kebetulan, kau bisa bertemu dengan murid sejati yang luar biasa dari sekte bintang jatuh. Rumor mengatakan bahwa sekte bintang jatuh telah menghasilkan banyak talenta dalam beberapa tahun terakhir. Kau bisa bertukar kiat dengan mereka. Jangan mempermalukan sekte Yuhuaku. Ketua sekte bisa tenang. Fang Han berbalik untuk pergi. Tunggu. Ruizi tiba-tiba berkata, kau mendapatkan jimat spiritual untuk memasuki dan keluar dari tanah 5 elemen, dan untuk ini, kau membunuh 2 raksasa kecil inti emas dari sekte Tai. Sekte Tai ingin membalas dendam kepada sekte Yuhua kami atas hal ini, dan sekte Yuhua harus membereskan kekacauan yang kau buat. Bukankah kau akan mempersembahkan jimat spiritual untuk memasuki dan keluar dari tanah 5 elemen kepada sekte? Apa? Mendengar ini, Fang Han terkejut. Jimat spiritual untuk memasuki dan keluar dari negeri 5 elemen sangat penting, dan pada saat-saat kritis, jimat itu dapat menyelamatkan nyawanya. Karena jika dia bertemu lawan yang kuat, dia bisa mengayunkan jimat itu dan langsung menyeberangi ruang untuk mencapai negeri 5 elemen, melarikan diri dari kejaran musuh. Lupakan saja. Kita akan menggunakan jimat spiritual itu nanti. Untuk sekarang, tidak apa-apa jika kita meninggalkannya bersama Fang Han. Lagi pula, ini diberikan kepada Fang Han oleh Yang Mulia Iblis Kuno, jadi pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Jika kita mengambilnya dengan gegabah, kita mungkin akan menimbulkan kecurigaan Yang Mulia Iblis, dan dia bisa menggunakan jimat itu untuk memahami situasi kita yang sebenarnya, bahkan mungkin menanam embrio iblis. Pada saat itu, Feng Bayu melambaikan tangannya. Tanam embrio iblis.
Ekspresi Ruizi berubah, dan akhirnya dia berhenti berbicara, menundukkan tangannya. Kakak senior pemimpin sekte, karena ras ilahi telah mulai merencanakan sesuatu melawan sekte Yuhua kita harus mengatur tindakan balasan. Tidak perlu terburu-buru. Cobaan besar ini masih akan berlangsung selama beberapa dekade untuk sepenuhnya terungkap. Kita punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, dan selama periode ini, kita masih memiliki tugas besar yang harus diselesaikan, yaitu merebut Istana Abadi Asal Agung. Hanya dengan mendapatkan Istana Abadi Asal Agung kita dapat menggunakan formasi Agung Wanita mendalam di dalamnya untuk membalikan waktu, memungkinkan murid sekte Yuhua kita untuk berkultivasi di dalam dan berkembang pesat sebelum cobaan itu tiba. Feng Baiyu berkata dengan bangga. Apa? Merebut Istana Abadi Asal Agung? Kakak senior pemimpin sekte, ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Tetua Tianxing gemetar seluruh tubuhnya ketika mendengar rencana ini. Tidak masalah. Kita memiliki keuntungan dalam merebut Istana Abadi Asal Agung. Setidaknya, Fang Han memiliki beberapa pertemuan yang menguntungkan di dalam Istana Abadi Asal Agung, jadi kita dapat berkoordinasi dari dalam dan luar. Feng Baiyu berkata, jadi Fang Han, kau harus mengingat hal ini. Kultivasimu setidaknya harus mencapai tahap inti emas, atau bahkan kesengsaraan angin api dan patung Dharma langit bumi. Dan kau harus memulihkan peta mata air kuning sebelum kau dapat memasuki Istana Abadi Asal Agung lagi. Pada saat itu, aku akan meminjamkanmu cermin kaisar. Di dalam Istana Abadi Asal Agung, terdapat harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi artefak abadi, artefak Dao, pil spiritual, persediaan yang tak ada habisnya. Hanya dengan mendapatkannya sekte Yuhua kita dapat bertahan dari kesengsaraan ini. Tanpanya, semuanya hanyalah ilusi. Pemimpin sekte ternyata memiliki rencana yang begitu hebat. Tentu saja aku akan patuh. Fang Han Turk. Namun, cepat atau lambat aku juga akan mendapatkan harta karun mata air kuning. Pada saat itu, sekte Yuhua kita tidak akan kesulitan untuk mendominasi dunia besar Xuan Huang. Selama kau membantu sekte Yuhuaku mendapatkan Istana Abadi Asal Agung, aku akan menyerahkan posisi ketua sekte kepadamu. Tentu saja, syaratnya adalah kau harus berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur dan mengalahkan Tiandu. Jika Tiandu mengalahkanmu, maka lupakan semuanya. Tentu saja. Fang Han mundur, lalu ia mendengar transmisi suara Feng Baiyu. Jika para tetua dari 3 sekte pedang besar datang mencarimu, kau harus memberitahu mereka satu hal. Tai Huangtian dari sekte Tai mencoba untuk melenyapkanmu, tetapi dihentikan oleh Yang Mulia Iblis Kuno dari negeri 5 elemen.